Halo, selamat datang di channel Kaonime, channel yang membahas tentang alur cerita manga dan manhwa. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Gaspol. Di scene awal pada chapter kali ini memperlihatkan Xiu yang sedang berbicara sendiri. Sekarang sudah banyak pasukan Misty Mountain yang berubah bentuk. Para bawahan dari setiap keempat raja, kera, belalang sembah, babi dan semut, suku tikus, laba-laba, wine wolf, dan polar bear, semuanya telah banyak yang berubah bentuk. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Xiu yang memanggil Leng Feng, yang tiba-tiba saja muncul dari balik bayangan di hadapan dari Xiu. Sembari itu Xiu berkata, "Apa informasi yang kau sebutkan sebelumnya akurat?" Mendengarkan hal itu, Leng Feng pun menjawab, "Benar, Master. Informasi ini berharga ribuan tikus. Di sebuah kota mati di gurun barat ada sebuah tambang Spirit Stone atribut api tingkat menengah." Mendengarkan hal itu, di sini Xiu pun bergumam sejenak. Jumlah korban suku tikus kali ini sedikit mengejutkan. Aku mengerti, aku akan mengingat kontribusi kalian. Tempat seperti apa Hisuang itu? Ini waktunya untuk pergi ke sana. Dan sembari itu diperlihatkan Xiu yang mengingat perkataan dari sistem. Kegelapan akan menyelimuti dunia. Kalau kau tidak bisa menghentikan mereka, kau akan kehilangan segalanya dan jatuh dalam keputusasaan. Sembari mengingat itu diperlihatkan Xiu yang menatap tajam. Aku tidak akan jatuh dalam keputusasaan. Aku akan terus berevolusi sampai aku berdiri di puncak dunia. Xinghuang nama lengkapnya adalah Gurun Barat, yaitu sebuah padang pasir luas yang sudah ada sejak zaman kuno. Tapi setelah kemunculan era ini, tempat itu berubah menjadi tempat yang sangat berbahaya. Dan nampaknya pasukan dari Misty Mountain sudah menjejaki padang pasir yang berbahaya itu. Dan sembari itu diperlihatkan Flash yang berkata, "Belalang, menurutmu bukannya ada yang salah dengan warna pasir di sini?" Melihat hal itu, di sini Belalang pun menjawab, "Pasir merah dan abu bau darah samar-samar di udara. Nampaknya memang telah terjadi pembantaian di tempat ini." Dan lalu beralih ke sisi QB yang bergumam, "Lautan pasir merah tanpa batas. Berapa banyak pertarungan yang sudah terjadi sampai merubahnya menjadi seperti ini." Dan tiba-tiba saja diperlihatkan dari dalam balik pasir melompatlah salah seekor mutasi bis yang tepat menuju ke arah si panda. Tapi nampaknya dengan santainya di sini panda tidak mempedulikannya dan melayangkan sebuah pukulan yang tepat menghancurkan kepala dari monster ini. Dan beralih ke si Xiu yang muncul jendela notif di hadapannya, membunuh Lizard Extraordinary First Order. Poin evolusi bertambah 50.000. Dan perjalanan demi perjalanan terus dilakukan oleh mereka semua sampai terjatuh ke dalam kubangan pasir dan diserang pala kalajengking berwarna silver. Dan nampaknya perjalanan itu terus saja meningkatkan poin evolusi yang dimiliki oleh Xiu. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah panda yang begitu heboh sembari berlari ke arah Xiu. Dan tiba-tiba saja diperlihatkan panda membawakan seekor kepiting kecil yang berwarna hijau tepat di hadapan Xiu. Xiu yang melihatnya langsung membuka jendela status dari monster itu. Dan diketahui mutan itu adalah Black Scorpion, beginner tingkat 6, bakat bawaan Diamond Sting. Menggunakan racun untuk mengeraskan tubuh musuh dan menghabiskan daya hidup musuh. Kemampuan khusus Rapid Recovery, mengekstrak energi musuh untuk memulihkan lukamu sendiri. Tail Spur, bisa mengendalikan panjang penyengatnya. Scorpion Armor, meningkatkan pertahanan. Dan nampaknya si Scorpio itu akan menjadi salah satu bawahan yang baru yang dimiliki oleh Xiu. Dan di saat Xiu mencari tambang batu Spirit Stone di Xinghuang, di benua lainnya terjadi pertempuran yang sangat sengit. Karena kini diperlihatkan sang Sub Dragon sedang mengudara. Sembari itu dia menembakkan sebuah beam dari dalam mulutnya. Dan nampaknya serangan itu menyapu bersih seluruh pasukan yang berada dalam barisan serangan itu. Dan setelah serangan itu menghilang, diperlihatkan dataran yang dilalui oleh serangan yang dilancarkan oleh si Sub Dragon sebelumnya kini sudah terbelah. Itu menandakan betapa dahsyatnya serangan itu. Dan lanjut diperlihatkan para pasukan ekstraordinari di sana saling bertanya dengan satu sama lain, "Sialan, bagaimana cara kita mengalahkannya?" Namun tiba-tiba saja terlihatlah pasukan yang berarmor besi sudah hadir di tempat itu sembari berkata, "Bersiap." Dan lanjut diperlihatkan Qian Er yang nampak sudah menyiapkan serangannya. Sembari itu dia bergumam, "Jika kekuatan dari Sub Dragon ini jauh di luar bayanganku, sepertinya aku harus menunjukkan kekuatan asliku."
Namun di saat Kian Er akan melepaskan serangannya, diperlihatkan ada seseorang yang muncul tepat di belakangnya. Sembari itu berkata, semuanya mundur. Melihat hal itu, di sini Kian Er pun bergumam sejenak. Dia kesatria suci dari Sun Never Set Empire, dan tiba-tiba saja diperlihatkanlah pancaran energi yang begitu meluap-luap dipancarkan dari sekujur tubuh si kesatria, dan diketahui itu adalah kemampuan khususnya. Naik defense, bisa menahan semua serangan fisik dan tidak tertembus. Dan lanjut diperlihatkanlah sang Subdragon yang kembali melancarkan serangan apinya tepat menuju ke arah perisai yang disiapkan oleh sang kesatria sebelumnya. Dan nampaknya diperlihatkan kini serangan yang dilancarkan oleh Subdragon itu mampu dibelah oleh pedang yang ada di hadapan dari sang kesatria. Namun sepertinya masalahnya akan menjadi sangat runyam karena diperlihatkan beberapa gerombolan mutasi bis sudah mendekat ke area pertempuran. Dan lanjut beralih ke sisi medan pertempuran, diperlihatkan sang kesatria sebelumnya memerintahkan teman-temannya untuk segera menyerang. Dan tanpa ragu-ragu Kian Er bersama pasukan berjubah besi serta para panda di sini menerjang ke arah Subdragon. Dan nampaknya rentetan demi rentetan serangan dilayangkan oleh para pasukan itu. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah tubuh dari Subdragon ini sudah dipenuhi oleh luka, dan nampaknya dia berhasil dijatuhkan. Melihat sang Subdragon yang sudah melemah, sepertinya para pasukan ekstraordinari di sana tidak mau menyanyiakan kesempatan itu. Jadi dia kembali mencoba melayangkan serangan. Tetapi tiba-tiba saja aura pertempuran langsung berubah seketika yang membuat para pasukan ekstraordinari menjadi bergetar. Sembari itu berkata, kenapa tiba-tiba ada rasa penindasan yang begitu kuat? Ini buruk, apa ini berasal dari Subdragon itu? Namun di sini Kian Er menyadari bahwa perasaan itu bukan ditimbulkan dari Subdragon. Dan setelah Kian Er melihat ke arah belakang, diperlihatkanlah gerombolan monster yang sudah sampai di tempat itu. Dan nampaknya ada banyak sekali mutan beast yang datang ke area pertempuran itu dan beralih ke sisi Subdragon yang berkata, dasar manusia bodoh, kalian bahkan tidak sadar kalau kalian sedang digunakan. Mereka menggunakan kalian untuk melemahkanku dan kemudian membantai semua yang ada di sini dalam satu gerakan. Mendengarkan hal itu sontak membuat Kian Er menjadi cukup terkejut dan berkata, apa? Dan beralih ke salah seekor kanguru beast di sana yang berkata, lama tak jumpa Ned. Dan dari sini diketahui Ned adalah nama dari Subdragon ini. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah pasukan ekstraordinari mencoba mengepung kanguru yang ada di hadapannya. Sembari itu dia berkata bagaimana dia bisa tiba-tiba ada di sini. Dan lanjut diperlihatkan si kanguru yang berkata, sang raja sangat murka dengan semua yang kau lakukan. Tidak hanya kau ingin mencoba memperbudak semua ras, tapi kau juga muncul ke dunia fana selama evolusimu dan mengekspos semuanya ke manusia. Mendengarkan hal itu di sini Ned pun menimpali. Jadi kau bersekutu dengan manusia. Dan beralih ke sisi kanguru yang kembali berkata, itu benar. Tanpa izin dari kami, mereka tidak akan bisa mendarat di pulau ini dan menemukanmu dengan mudah. Mendengarkan hal itu, para manusia yang ada di sana menjadi sangat terkejut sembari berkata, tidak heran kita bisa menemukan Subdragon dengan mudah tepat setelah kita mendarat di pulau ini. Ternyata semuanya sudah direncanakan oleh mereka. Dan lanjut si kanguru berkata, sang raja tidak mengizinkan kami untuk menderita banyak kerugian. Dia juga tidak mengizinkan tubuhmu dibawa oleh para manusia. Jadi semua manusia harus dibantai total. Bagaimanapun juga pengkhianatanmu dan keberadaan Misty Mountain, keduanya sama sekali tidak boleh diizinkan berada di dunia ini. Mendengarkan hal itu, tiba-tiba saja si Ned pun mengamuk sembari berkata, konyol, aku adalah sang raja. Melihat luapan energi yang begitu kuat, diperlihatkan banyak orang di sana yang berkata, aura dari Subdragon itu tiba-tiba meningkat. Dan beralih ke sisi kanguru yang bergumam, tentu saja dia pasti masih menyembunyikan kartu asnya. Dan berlanjut ke sisi sang Subdragon yang bersiap untuk menembakkan laser beam kembali dari dalam mulutnya sembari berkata, dasar tikus brengsek, mati kau. Namun belum sempat Ned melepaskan serangan itu, tiba-tiba saja ada seekor monster yang kini sudah menggigit badannya yang membuat Ned meronta kesakitan. Namun serangan itu tidak berhenti sampai di situ saja, karena diperlihatkan dari atas udara ada seekor beast yang menyiapkan sebuah serangan yang ia namai Energy Ball. Dan tanpa aba-aba lagi di sini diperlihatkan beast itu melepaskan serangannya yang tepat menghantam kepala dari si Ned.
Yang sontak hal itu pun membuat Ned meraung kesakitan. Dan dengan sisa-sisa kekuatan yang ia miliki, diperlihatkan Ned yang mencoba menerjang tepat menuju ke arah si kanguru. Melihat hal itu, di sini si kanguru masih nampak santai sembari berkata, "Kau bisa mati sambil mempertahankan martabat bodohmu itu. Namun tubuhmu kami akan menghargainya dan memakan semuanya." Dan sebuah ledakan yang sangat dahsyat terjadi di sana. Itu diakibatkan oleh serangan Ned sebelumnya. Melihat hal itu, para pasukan ekstraordinari di sana mencoba untuk mundur sejenak. Dan sembari itu diperlihatkan tim dari negeri Sakura berhasil membawa keluar telur dari Subdragon, berikan prioritas perlindungan pada utusan negeri Sakura dan bantu mereka keluar dari pulau ini. Melihat hal itu, beberapa bis di sana mencoba mengejar pasukan pencuri itu sembari berkata, "Serahkan telur itu." Namun sepertinya di sini Kian-Er tidak membiarkan hal itu terjadi begitu saja, karena dia langsung menghadang laju dari para bis itu dengan menggunakan sayatan apinya. Dan sembari itu diperlihatkanlah Kian-Er yang menatap tajam dan berkata, "Kalian tidak akan bisa melewatiku." Dan lanjut kini diperlihatkan si Ned yang nampak berhasil menggigit salah satu bawahan dari si kanguru. Tetapi sepertinya di sini dia menyadari bahwa pasukan dari negeri Sakura itu membawa lari telurnya. Tetapi di sini Ned tidak berniat untuk mengejarnya, karena dia memikirkan bahwa itu adalah satu-satunya jalan untuk para anak-anaknya itu bisa selamat dari pertempuran ini. Dan tidak lama kini Shin pun memperlihatkan banyak sekali pasukan piton api yang berada di tingkatan Extraordinary Second Order. Dan tidak jauh dari tempat itu diperlihatkanlah Xiu yang sudah hadir di sana. Sembari itu dia berkata, "Kita akhirnya menemukannya, tambang spiritual stone atribut api dan juga 4 fire piton di level Extraordinary Second Order." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah para pasukan piton itu mencoba menerjang ke arah Xiu. Melihat hal itu, Xiu pun memerintahkan para bawahannya untuk segera mengurus para piton itu. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah QB yang menyemburkan api tepat menuju ke arah fire piton. Dan seakan tidak mau kalah diperlihatkanlah Flash yang melayangkan rentetan tinjuan tepat menuju ke arah salah seekor fire piton. Yang sontak kali itu pun membuat tubuh dari fire piton ini nampak sudah babak belur. Dan beralih ke sisi panda, dia kali ini nampaknya menggunakan elemen esnya. Sembari itu dia melepaskan pukulan yang sangat kuat yang membuat para fire piton itu kocar-kacir. Dan dari kejauhan diperlihatkanlah ada seorang wanita yang berambut hijau yang nampak sedang melihat pertarungan itu sembari berkata, "Aku penasaran pohon apa itu sebenarnya." Dan lalu kini Shin pun beralih kembali memperlihatkan Flash yang kembali melayangkan sebuah pukulan yang sangat kuat. Tapi nampaknya serangan itu mampu ditangkis dengan baik oleh si fire piton. Dan lanjut beralih ke sisi panda, dia nampaknya berhasil menumbangkan salah seekor fire piton di hadapannya dengan pukulan yang sangat kuat. Dan tidak jauh dari tempatnya diperlihatkanlah si mantis sudah berhasil menundukkan salah seekor ular itu. Dan nampaknya dia bekerja sama dengan Divine Flower untuk mengalahkannya. Namun di sisi lain diperlihatkan salah seekor piton api itu berhasil menangkap serigala berkepala dua yang sontak membuat si macan tutul menjadi sangat terkejut. Namun tiba-tiba saja sebuah cabang akar dari Xiu menembus tubuh dari fire piton yang sontak kali itu pun berubah menjadi poin evolusi yang didapatkan oleh Xiu. Dan nampaknya Xiu menghasilkan 180.000 poin evolusi dari pengorbanan salah seekor fire piton. Dan tidak hanya itu saja, dia nampaknya berhasil menyerap 50.000 energi spiritual darinya. Melihat salah seorang kawanannya telah terbunuh di tangan Xiu, diperlihatkan piton api yang sebelumnya ditumbangkan oleh mantis kini mencoba menerjang ke arah Xiu. Melihat hal itu, di sini Xiu pun menatap tajam dan berkata, "Ketahuilah tempatmu. Kenapa kau masih ingin lanjut?" Mendengarkan hal itu, di sini si piton api langsung kena mental dan secara berbondong-bondong mereka bertiga pun membungkukkan badan dan memberikan hormat kepada Xiu. Melihat hal itu, di sini Xiu pun berkata, "Bagus, sepertinya kalian tidak terlalu bodoh." Dan beralih ke sisi QB yang berkata, "Dengan ini jumlah rekan dengan atribut api telah meningkat." Dan beralih ke sisi wanita berambut hijau sebelumnya, dia pun nampak sangat terkejut melihat fire piton berhasil ditundukkan dengan mudahnya. Namun sepertinya Xiu menyadari kehadiran orang itu dan dia pun langsung melirik ke arahnya. Sontak hal itu pun membuat si wanita berambut hijau menjadi sangat terkejut sembari berkata, "Mereka melihatku, kabur ah."
Dan kini diperlihatkan ternyata wanita itu bukanlah seorang manusia, tetapi dia adalah manusia setengah ular. Dan dengan sangat cepat dia mencoba melarikan diri dari tempat itu. Tapi tiba-tiba saja muncullah di hadapannya salah satu akar dari Siu yang berkata, "Kau pikir kau mau pergi kemana?" Namun di saat Siu melihat monster yang ada di hadapannya, tiba-tiba dia nampak sangat terkejut melihat wujud dari bis yang ada di hadapannya itu adalah setengah manusia dan setengah ular. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah panda yang sudah sampai di tempat itu juga sembari berkata, "Oh, ternyata ada orang di sini ya." Melihat hal itu di sini si hijau pun berkata, Aku terkepung." Namun tiba-tiba saja di sini Siu berkata, "Dia bukan manusia, dia manusia jadi-jadian." Mendengarkan hal itu sontak membuat si hijau pun memberontak sembari berkata, "Aku ini wanita ular, kalian tidak pernah akan bisa menangkapku." Dan tiba-tiba saja diperlihatkan mata dari si Medusa ini yang memancarkan cahaya sembari itu muncul jendela sistem di hadapannya. Mini Divine Skill Petrification mengubah semua yang ada di depan pandangannya menjadi batu. Dan tiba-tiba saja diperlihatkanlah akar pohon dari Siu sebelumnya tiba-tiba saja berubah menjadi batu. Namun sepertinya di sini QB nampak sangat marah melihat serangan yang dilancarkan oleh si Medusa. Jadi dia langsung melayangkan serangan semburan apinya tepat menuju ke arah si Medusa. Tapi untungnya di sini si Medusa itu masih mampu menghindari serangan yang dilancarkan oleh QB dan lanjut dia menyerang balik menggunakan sinar pembatuannya itu. Tetapi di sini QB masih mampu menghindari semua serangan itu. Sembari itu diperlihatkan Medusa berkata, "Sialan, rubah ini terlalu cepat. Aku sama sekali tidak bisa menangkapnya." Dan tiba-tiba saja muncullah QB tepat di belakangnya yang langsung melayangkan sebuah serangan mematikan. Dan sontak kali itu pun membuat sebuah ledakan yang cukup besar terjadi di sana. Tapi nampaknya serangan sebelumnya belum berhasil menghilangkan nyawa dari si Medusa. Dan lanjut diperlihatkan Medusa yang kini mengeluarkan energi spiritualnya yang berbentuk seperti ular berwarna hijau sembari berkata, "Bersiaplah untuk mati." Namun tidak mau kalah diperlihatkanlah QB yang juga mengeluarkan energi spiritualnya yang menyelimuti dirinya berbentuk rubah yang sangat besar sembari berkata, "Itu tidak akan pernah terjadi." Dan kini diperlihatkanlah bentrokan antara Naruto dan juga Sasuke terjadi sekali lagi. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah QB yang melancarkan skill Inferno Blast. Namun serangan itu masih mampu digagalkan oleh si Medusa. Dan bahkan api yang dilancarkan oleh QB sebelumnya dirubah menjadi batu. Sontak hal itu pun membuat QB menjadi cukup terkejut sembari berkata, "Dia bahkan bisa membuat apiku menjadi batu? Kalau begitu, Flame Pillar." Dan kini diperlihatkan banyak sekali menara api yang muncul di sekitaran sana. Yang sontak hal itu pun membuat si serigala berkepala dua dan si panda menjauh dari medan pertempuran dan beralih ke si Siu yang bergumam, "Sepertinya kekuatan QB mengalami sedikit peningkatan." Dan nampaknya serangan Flame Pillar yang dilayangkan oleh QB sebelumnya berhasil memporak-porandakan tubuh spiritual dari si Medusa. Yang sontak hal itu pun membuat si Medusa mencoba melarikan diri dari kekacauan itu sembari dia bergumam, "Aku harus mengambil keuntungan dari semua kabut asap yang ada dan kabur dari sini. Pertarungan ini tidak akan pernah berakhir jika terus seperti ini." Selain itu, rubah itu juga memiliki banyak teman. Tapi tiba-tiba saja di saat si Medusa akan melarikan diri, akar dari pohon Siu kini mulai melahapnya dan tanpa ragu-ragu dia menghantamnya ke bawah tanah. Dan setelah itu diperlihatkanlah si Medusa yang kini sudah berada dalam genggaman Siu. Tapi nampaknya kondisi si Medusa ini langsung kehilangan kesadaran dengan penuh busa di mulutnya. Dan lalu kini Shin pun beralih ke malam harinya. Diperlihatkan Siu yang sudah memanen sedikit demi sedikit Spirit Fire Stone. Dan sembari itu dia berkata kepada QB, "Fire Spirit Stone yang ada di sini jauh lebih padat daripada yang ada di area si panda." Bahkan QB yang biasanya benci kultivasi sekarang malah sibuk menyerap semua Spiritual Stone ini. Selanjutnya adalah, dan kini diperlihatkan si Medusa yang nampak sangat akrab dengan si panda. Sembari itu dia berkata, "Benda kotak kecil di tanganmu itu sangat menakjubkan." Dan kembali panda menjelaskan, "Ini namanya handphone. Xiao Ai yang memberikan ini kepadaku." Melihat hal itu di sini Siu pun bergumam, "Harus kuakui si panda ini memang raja ekstrovert." Dan sembari itu diperlihatkanlah jendela status dari si Medusa sebelumnya. Ras manusia ular Extraordinary Second Order, kemampuan bawaan
memanipulasi badai, memiliki kontrol yang mengerikan terhadap badai pasir, dapat dengan mudah mengubah tanah biasa menjadi gurun. Kemampuan spesial Snake Mobility dapat meluncur seperti ular. Soft Body dapat memperpanjang tubuhnya dengan bebas. Sand Evasion dapat dengan mudah bersembunyi di dalam pasir. Jet Purpose Skill dapat mengeluarkan Sonic Bomb. Mini Divine Skill Petrifikasi dapat mengubah apapun yang ada di depan pandangannya menjadi batu. Melihat hal itu, di sini Siu pun bergumam, "Aku tidak menyangka dia sudah memiliki Mini Divine Skill." Dan lanjut Siu pun berkata, "Medusa, sebagai penyambutan rekan baru, aku punya hadiah untukmu." Mendengarkan hal itu, di sini Medusa pun berkata, "Sungguh? Kalau begitu aku mau handphone." Mendengarkan hal itu, di sini Siu pun menimpali, "Apa yang akan kuberikan padamu itu sesuatu yang jauh lebih baik daripada sekedar handphone." Namun sepertinya di sini si Medusa pun memasang ekspresi yang tidak begitu tertarik sembari berkata, "Tidak, aku mau handphone. Pokoknya aku mau handphone." Dan si panda yang tepat berada di sampingnya. Dia pun berkata, "Dasar gatri kampungan, beliin dong pakai daun." Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah kepala dari panda yang mendapatkan banyak sekali benjolan. Dan beralih ke sisi Medusa diperlihatkanlah Siu yang memberikan life essence kepadanya. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkan Medusa yang langsung meminum cairan itu. Dan tiba-tiba saja terpancarlah cahaya dari sekujur tubuhnya. Dan sembari itu dia berkata, "Kurasa aku menjadi semakin kuat. Tidak, aku pasti menjadi jauh lebih kuat." Dan sembari itu diperlihatkanlah Siu yang mendekat dan berkata, "Mulai hari ini kau akan menjadi bagian dari kami. Pengkhianatan tidak diizinkan, mengerti?" Namun tidak lama setelahnya diperlihatkanlah si Falcon yang datang dengan kecepatan penuh menuju ke arah Siu. Dan setelah itu diperlihatkanlah si Falcon yang nampaknya nyawanya sudah hampir melayang sembari itu berkata, "Aku terbang selama sehari semalam. Aku akhirnya bisa menemukanmu, Gatri." Melihat kehadiran dari Falcon, di sini Siu pun menanyakan apa yang terjadi. Dan lanjut Falcon telah menjelaskan semuanya kepada Siu. Sembari itu Siu berkata, "Telur dari Subdragon itu ya? Ini sama sekali bukan berita baik. Meskipun generasi saat ini dari umat manusia tidak akan bisa mengancamku, tapi aku tidak bisa menjamin generasi selanjutnya juga akan sama." Dan lanjut dia melirik ke arah panda dan berkata, "Berhenti bermain. Ada misi untuk kalian. Pergilah ke arah timur daratan. Tim ekstraordinari dari negeri Sakura. Kita akan mencuri telur Subdragon dari mereka." Perihal telur dari Subdragon yang bersama Federasi, Kyuubi masih di tengah-tengah evolusinya. Dan lanjut diperlihatkan Siu yang memerintahkan Flash dan lainnya untuk tetap berjaga di area itu untuk melindungi Kyuubi dalam masa hibernasi. Dan lanjut diperlihatkan Siu yang berkata, "Kali ini biar aku sendiri yang bernegosiasi dengan orang dari Federasi itu." Dan dalam penyerangan Subdragon, manusia berhasil mendapatkan 4 telur. Raja Kesatria dari Kekaisaran Midnight Sun mengambil 1, negara terkuat Federasi mengambil 1, negara Sakura mengambil 1, dan yang terakhir diterima oleh Federasi yang diwakili oleh Qian-Er. Di antara timur dan barat, kedua sisi masing-masing mendapatkan 2 telur dari Subdragon. Dan beralih ke sisi aligator bersama dengan bison, dia nampak sangat terkejut mendengarkan berita itu sembari berkata, "Ini adalah berita yang dikirimkan oleh Nona Qian-Er. Manusia mendapatkan telur dari Subdragon Extraordinary Third Order. Ini jelas bukan berita baik untuk kita. Kombinasi antara manusia dan klan pemakan besi saja sudah sangat merepotkan. Jika manusia berhasil bekerja sama dengan Subdragon di masa depan, ini akan menjadi masalah yang besar untuk kita." Dan kini Shin pun beralih ke sebuah lautan lepas. Diperlihatkan banyak sekali pasukan dari Extraordinary yang menaiki sebuah kapal yang besar. Sembari itu salah seorang prajurit di sana berkata, "Tidak kusangka kalau perjalanan kali ini sebenarnya akan membuat kita mendapatkan telur Wyvern. Setelah telur itu dewasa, kita tidak akan terancam oleh para mutasi beast dari Misty Mountain lagi." Dan tiba-tiba saja diperlihatkan salah seorang bawahannya datang ke sana sembari mengendarai sebuah jet ski yang bisa terbang. Sembari itu dia berkata, "Bos, ada sesuatu yang tidak beres." Kapalnya tidak bergerak sama sekali. Melihat hal itu, si topeng emas pun berkata, "Tunggu, tidak bergerak." Dan tiba-tiba saja sebuah ledakan terjadi di kapal itu. Dan nampaknya ledakan itu berasal dari Qian-Er yang mencoba melindungi telur Wyvern yang ia bawa sebelumnya dari seekor beast berwarna putih di hadapannya. Dan tiba-tiba saja dari kedua sisi kapal itu terlihatlah muncul monster yang sangat besar di hadapan mereka semua. Sontak hal itu pun membuat si topeng emas menjadi sangat terkejut dan berkata,
itu bis di level Extraordinary Second Order, dan beralih ke sisi kesatria besi diperlihatkan dia yang memegang salah satu telur wyvern. Sembari itu berkata, "Mengikuti kami sampai ke sini, tidak bisakah mereka muncul lebih awal, memutuskan untuk mencuri telurnya ketika kami hendak mencapai pantai bis Australia." Dan lanjut kini diperlihatkan sang kesatria besi yang menanyakan, "Kenapa kalian tidak muncul lebih awal?" Namun di sini si kanguru menjawab, "Karena kami ingin mengatakan sesuatu kepada raja tanah ini. Itulah kenapa kami membutuhkan kalian untuk menunjukkan jalan. Maafkan kami jika menurutmu tindakan kami ini kasar." Mendengarkan hal itu, kesatria besi pun menatap tajam sembari berkata, "Sikapmu yang halus dan sopan membuatku ingin muntah. Bahkan jika kami mati, kami tidak akan membiarkanmu menginjakkan kaki di tanah ini." Namun beralih ke sisi lain diperlihatkanlah pasukan Extraordinary bertarung mati-matian, karena diperlihatkan semakin banyak mutasi bis yang keluar dari dalam laut. Dan lalu diperlihatkan salah satu pasukan Extraordinary di sana menggunakan palu roket yang tepat ia hantamkan di wajah salah satu bis mutasi itu. Tapi nampaknya serangan demi serangan yang dilancarkan oleh mutasi bis itu tidak berhenti begitu saja, karena kini diperlihatkan semakin banyak monster lautan dalam yang muncul di daratan. Dan beralih ke salah seorang pasukan Extraordinary, dia nampaknya sedang menyiapkan sebuah serangan yang cukup kuat. Sembari itu dia memerintahkan temannya untuk segera menjauh, dan tanpa aba-aba lagi diperlihatkan dia yang menghujani para mutan bis itu dengan anak panahnya yang sontak membuat dampak yang cukup signifikan. Dan beralih ke sisi Kyan-Er, dia nampaknya dipukul mundur oleh seorang mutan bis, dan sembari itu dia berkata, "Hahaha, manusia memang sangat lemah. Bagaimana bisa kalian menguasai dunia ini selama bertahun-tahun jika kalian selemah ini?" Mendengarkan hal itu, Kyan-Er pun menjawab, "Ria, bilang bos." Mendapatkan provokasi itu diperlihatkan mutan berjubah itu nampak sangat emosi sembari berkata, "Sekarang dunia ini akan menjadi milik kami." Dan beralih ke sisi topeng emas yang nampak sedang melakukan pertarungan yang sengit. Sembari itu dia bergumam, "Misty Mountain saja sudah cukup merepotkan. Kenapa kalian malah datang ke sini dan memperkeruh suasana?" Dan diperlihatkanlah kini beberapa monster mutasi bis itu yang menyiapkan serangan laser beam dari mulut mereka. Melihat keadaan itu, di sini si pria topeng emas pun menyiapkan sebuah skill yang ia sebut Defense Shield. Dan nampaknya perisai itu mampu menahan gelombang kejut yang dilancarkan oleh mutasi bis sebelumnya. Tetapi nampaknya hal itu dibayar dengan mahal, karena kini diperlihatkan tangan dari si pria bertopeng emas kini sudah terluka cukup parah. Dan beralih ke sisi kanguru, dia nampaknya sudah mampu menumbangkan kesatria besi dan mengambil salah satu telur dari subdragon sebelumnya. Dan sembari menginjak tubuh dari si kesatria besi, diperlihatkanlah kanguru yang berkata, "Tidak semua manusia itu lemah, tapi sekarang sudah saatnya penguasa dunia ini berganti." Dan kini dari arah laut diperlihatkan banyak sekali mutasi bis yang berukuran sangat besar menuju ke pantai. Pasukan Extraordinary yang melihat hal itu, di sini dia nampak sangat terkejut sembari berkata, "Sebenarnya masih ada banyak mutasi bis raksasa." Dan secara serempak diperlihatkanlah para mutasi bis raksasa itu ingin menembakkan laser beam tepat menuju ke arah si pria bertopeng emas. Dan sembari itu, di sini si kanguru berkata, "Sayonara manusia." Tapi belum sempat melepaskan serangan itu, tiba-tiba kepala dari pasukan kanguru itu kini telah terputus. Melihat hal itu, di sini kanguru nampak sangat terkejut, tidak percaya apa yang sedang terjadi di sana. Dan dari arah belakang para pasukan Extraordinary nampaknya seseorang hadir di sana. Melihat hal itu, kanguru pun berkata, akhirnya kau muncul, Raja Misty Mountain." Dan nampaklah diperlihatkan Xiu yang muncul dalam wujud barunya. Nampaknya tubuhnya kali ini tidak diperbesar tetapi diperkecil seukuran tubuh manusia. Melihat hal itu, Kyan-Er pun bergumam, "Master." Dan beralih ke sisi pria bertopeng emas, dia pun berkata, "Perasaan ini tidak salah lagi, itu adalah Demonic Tree dari Misty Mountain. Kenapa dia menjadi sangat kecil ya?" Dan ternyata yang hadir di sana itu adalah salah satu cabang akar dari Xiu yang dilepaskan dari jarak jauh. Sembari itu diperlihatkan Xiu yang berkata, "Tadi kau memanggilku raja. Siapa kau sebenarnya?" Mendengarkan hal itu, di sini si kanguru berkata, "Aku bis dari Australia.
rajaku sangat ingin bertemu denganmu. Mendengarkan hal itu, kembali Siu berkata, rajamu ingin bertemu denganku. Dan kembali si kanguru melanjutkan, rajaku ingin bekerja sama denganmu untuk mengambil alih seluruh dunia. Mendengarkan hal itu, sontak membuat para pasukan ekstraordinari di sana menjadi sangat terkejut sembari berkata, mengambil alih seluruh dunia, dan kembali beralih ke sisi kanguru yang berkata, semua ini untuk membuat dunia ini menjadi milik kita. Bagaimana? Bergabunglah bersama kami dan mari kita bantai umat manusia bersama-sama. Namun jawaban yang tidak disangka-sangka diucapkan oleh Siu yang berkata, enyahlah. Mendengarkan hal itu, di sini kanguru pun berkata, sayang sekali. Dan tiba-tiba saja pasukan dari kanguru kembali menyiapkan laser beamnya yang siap ditembakkan. Melihat hal itu, Siu pun berkata, aku tidak punya waktu untuk meladeni omong kosong kalian. Cepat tinggalkan telurnya dan enyahlah dari sini, atau kau juga ingin mati di sini. Namun sepertinya jawaban yang diberikan oleh para pasukan kanguru itu sudah jelas di saat mereka menembakkan laser beam tepat menuju ke arah Siu. Sembari itu diperlihatkan kanguru yang kembali berkata, Raja Misty Mountain, mulai sekarang kau dan aku adalah musuh. Dan tiba-tiba saja diperlihatkan banyak sekali laser beam yang ditembakkan ke arah Siu. Melihat hal itu, si topeng emas pun nampak sudah putus asa sembari berkata, semuanya sudah berakhir. Namun berbeda dengan pendapat Siu yang melihat semua serangan itu nampak cukup membosankan. Dan dalam sekali gerakan diperlihatkan Siu yang mampu menepis semua serangan itu. Sontak hal itu pun membuat si kanguru menjadi sangat terkejut. Tapi belum lepas keterkejutannya itu, tiba-tiba saja akar pohon mengikat tubuh mereka semua. Dan sembari itu diperlihatkan Siu yang menatap tajam sembari berkata, hancurlah. Dan cerat, diperlihatkan semua beast monster yang ada di sana kini sudah mulai menceratkan cairan merah. Dan nampaknya telur dari subdragon sebelumnya telah terlepas dari genggaman kanguru. Dan nampaknya telur itu ditangkap manis oleh Siu sembari berkata, jadi ini adalah telur naga ya. Namun tiba-tiba saja diperlihatkan kanguru yang masih selamat dari serangan sebelumnya dan muncul tepat di hadapan dari Siu. Dan tanpa ragu ia melayangkan sebuah serangan, tapi sepertinya serangannya itu menjadi sia-sia belaka karena diperlihatkan Siu yang mampu dengan isi-pisi menahan serangan itu. Sembari itu diperlihatkan kanguru yang berkata, aku hampir mati di tanganmu, sungguh mengesankan. Dan beralih ke sisi Siu yang menatap tajam dan berkata, aku yang seharusnya mengatakan itu, tidak kusangka kau masih bisa selamat. Dan setelah melancarkan serangan itu diperlihatkanlah si kanguru yang melompat mundur. Dan lanjut diperlihatkan dia mendarat tepat di moncong dari salah seekor ikan hiu. Dan lanjut si kanguru berkata, aku paham dengan pemikiranmu Raja Misty Mountain. Aku akan memberitahukannya kepada rajaku. Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Dan ketika waktunya tiba, kita akan bertemu di medan perang. Dan lanjut diperlihatkan si kanguru yang memerintahkan bawahannya untuk segera mundur. Mendengarkan hal itu, si mutasi beast yang berjubah pun berkata, mari kita tentukan hasil pertarungan ini di pertemuan berikutnya, Sang Ratu Api. Dan setelah itu diperlihatkanlah si kanguru yang kabur dari tempat itu. Tapi nampaknya hanya mereka berdua dari tim penyerangan itu yang berhasil meloloskan diri. Dan sembari itu diperlihatkanlah Siu yang berkata kepada para manusia, aku akan membawa telur naga ini. Kalian tidak akan bisa mengendalikan telur ini. Kalian juga mendengarnya. Mereka memiliki pasukan yang tidak lebih lemah dari kita. Jika mereka menyerang lagi, kalian bahkan tidak akan bisa melindungi diri kalian sendiri. Kami akan merawat telur naga ini untuk menjadi jauh lebih kuat. Mendengarkan hal itu, si topeng emas pun berkata, bahkan jika kami menentang keputusanmu, itu tidak ada gunanya kan? Dan sembari mendekatkan wajahnya, Siu pun menjawab, ya, itu hanya akan membimbing kalian menuju kematian. Biar aku beritahu kalian satu hal lagi. Bis Australia itu sudah mengisi udara di sini dengan racun. Teknologi kalian tidak akan bisa menghilangkan racunnya. Kalau ingin kalian tetap hidup, datanglah ke Misty Mountain dan temui aku. Tentu saja ini tidak akan menjadi pelayanan yang gratis. Dan lalu kini Sin pun beralih di saat yang sama medan perang lain. Diperlihatkan si panda dan juga Medusa mampu menerbangkan banyak sekali beast monster yang datang ke tempat itu. Dan nampaknya penyerangan dari beast monster Australia terjadi di tempat yang lain, bukan hanya di tempat yang didatangi oleh Siu sebelumnya. Dan sembari itu si Medusa pun melihat ke arah sekitarnya dan berkata, semua orang yang ada di sini mati, mereka semua terbunuh.
dan beralih ke sisi buaya yang cukup besar. Dia pun berkata, "Siapa kalian? Berani sekali kalian menghentikan kami dari mengambil telur naga. Raja kami pasti tidak akan memaafkan kalian." Mendengarkan hal itu, panda pun menatap tajam dan berkata, "Raja? Memangnya siapa raja kalian?" Namun belum sempat menjawab pertanyaan itu, diperlihatkanlah si buaya sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Dan sembari itu diperlihatkanlah panda yang telah mendapatkan telur naga. Sembari itu dia berkata, "Ya, setidaknya kita berhasil mendapatkan telur naga ini. Tapi ini agak sedikit rusak ketika kami bertarung. Tapi aku yakin Gatri pasti akan punya solusi untuk ini." Dan di suatu tempat di Australia, diperlihatkanlah sang kanguru sudah menghadap ke hadapan sang rajanya. Sembari itu si raja berkata, "Jadi negosiasinya tidak menghasilkan apapun." Mendengarkan hal itu, dengan cucuran keringat dari wajahnya, si kanguru pun berkata, "Itu benar rajaku." Dan lanjut kembali sang raja berkata, "Lupakan lagi pula, cepat atau lambat dia pasti akan hancur. Hanya saja rencanaku sudah disiapkan." Dan kini diperlihatkan banyak sekali monster mutan purba yang tepat berada di belakang dari sang raja. Dan monster mutan purba ini sama persis seperti yang dilawan oleh Xiu sebelumnya sebelum berevolusi. Dan tiba-tiba saja di padang pasir diperlihatkan sebuah pilar cahaya menjulang tinggi ke atas langit. Dan nampaknya itu adalah sebuah tanda dari QB yang berhasil melakukan terobosan. Melihat hal itu, di sini Flash pun berkata, aura dari Big Sis QB menjadi semakin kuat. Divine Flower yang berada tepat di sampingnya pun berkata, sepertinya dia akan segera berevolusi. Dan tiba-tiba saja banyak sekali mutasi bis yang berbondong-bondong menuju ke arah QB. Melihat hal itu, di sini Divine Flower dan juga Flash bersiap untuk melakukan pertarungan. Dan lanjut diperlihatkan Divine Flower yang berkata, mereka mencoba mengambil keuntungan dari kekacauan yang terjadi. Mendengarkan hal itu, Flash pun berkata, mereka pasti akan menyerang secara membabi buta. Bersiaplah untuk bertarung. Dan dari atas sebuah pegunungan diperlihatkanlah ada sesosok yang menggunakan jubah. Dan entah siapa orang misterius ini, karena diperlihatkan dia membawa sebuah tongkat yang sepertinya tongkat sihir. Dan scene membawa kita kembali ke sisi Flash. Diperlihatkan mereka yang sudah bersiap melakukan pertarungan. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Divine Flower menggunakan main controlnya untuk mengontrol beberapa tikus tanah yang menuju ke arahnya. Dan dengan seketika diperlihatkanlah tikus tanah yang dikontrol oleh Divine Flower berbalik menyerang kawannya. Dan seakan tidak mau kalah diperlihatkanlah Flash yang menebaskan pedang auranya yang tepat memenggal ular yang ada di hadapannya. Tapi sepertinya serangan yang dilayangkan oleh Flash itu menjadi sia-sia belaka, karena diperlihatkan ular itu mampu menyatu kembali dengan potongan tubuhnya yang sudah ditebas. Namun nampaknya di sini Flash menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan monster yang ada di hadapannya bukan tubuh aslinya melainkan Earth Element. Dan tiba-tiba saja diperlihatkan ular tanah itu mencoba menerkam tubuh dari Flash. Tetapi untungnya di sini Flash kembali menebasnya sehingga menghancurkan tubuh dari si monster ular tanah. Tetapi lagi-lagi si monster ular tanah itu menyatukan kembali tubuhnya dan beralih ke sisi Mantis. Dia bergerak dengan sangat cepat menebas tikus-tikus tanah yang menuju ke arahnya. Namun tiba-tiba saja Divine Flower dikejutkan melihat mutasi bis yang muncul di hadapannya. Dan kini diperlihatkanlah seekor terenggiling yang bertubuh besar. Dan tanpa ragu-ragu terenggiling ini langsung berputar dan melesat menuju ke arah Divine Flower. Namun di sini Divine Flower masih sempat menggunakan main controlnya untuk mengendalikan tubuh dari si terenggiling. Dan sembari itu diperlihatkanlah Divine Flower yang berkata, karena kau suka berguling, bergulinglah ke arah gelombang mutasi bis. Dan dengan sangat cepat diperlihatkanlah Divine Flower menghempaskan tubuh dari si terenggiling sebelumnya sehingga menimpa banyak sekali monster tikus tanah yang menyerang ke arah Divine Flower sebelumnya. Namun nampaknya gerombolan monster itu seakan tidak ada habisnya, karena diperlihatkan banyak sekali yang menuju ke arah Divine Flower kembali. Sembari itu Divine Flower pun bergumam, ada sejumlah besar bis yang berkumpul di sisi kanan. Meskipun mereka tidak terlalu kuat, tapi jumlah mereka sangat banyak. Sekarang adalah momen krusial bagi Big Sis QB. Jika dia terganggu, aku sama sekali tidak boleh membiarkan hal itu terjadi. Aku sudah berjanji kepada Gatri bahwa aku akan melindunginya. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Divine Flower yang menggunakan tekniknya yang ia namai
mystifying fragrance, dan dari dalam sekujur tubuhnya diperlihatkanlah aura hijau yang memancar keluar, dan dengan sangat cepat aura itu menyelimuti seluruh area yang berada di sekitarnya. Dan nampaknya skill yang digunakan oleh Divine Flower sebelumnya adalah sebuah skill provokasi yang membuat semua gerombolan mutasi beast itu berlari menuju ke arahnya. Namun nampaknya di sini Divine Flower menumpang di tubuh dari si macan tutul untuk membawanya pergi menjauh dari arah QB. Dan dari atas bukit diperlihatkanlah si pria berjubah sebelumnya nampak melihat semua kejadian itu sembari berkata, "Aku tidak menyangka begitu banyak benih hebat berkumpul di sekitarnya." Namun tiba-tiba saja diperlihatkanlah seekor snake sand yang berada di tingkatan extraordinary second order muncul tepat di hadapan dari Divine Flower. Melihat hal itu membuat Flash menjadi sangat terkejut sembari berkata, "Ada satu lagi sand snake?" Dan tanpa aba-aba diperlihatkanlah sand snake itu melayangkan serangan tepat menuju ke arah Divine Flower. Tapi sebelum serangan itu terdaratkan, diperlihatkanlah pria berjubah sebelumnya mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi sembari berkata, "Badai dari dunia spirit tak terlihat, jawablah panggilanku, turunlah ke dunia." Dan sontak hal itu pun membuat badai pasir yang sangat besar yang terjadi di medan pertempuran dari Divine Flower bersama juga Flash. QB yang merasakan gelombang kekuatan yang datang menuju ke arahnya itu, di sini dia pun bergumam, "Extraordinary Third Order, kenapa eksistensi seperti itu ada di sini?" Dan setelah badai itu menghilang, diperlihatkanlah semua mutasi beast yang datang menyerbu ke arahnya sebelumnya kini telah tersapu bersih. Sontak hal itu pun membuat para pasukan dari Misty Mountain menjadi terkejut dan berkata mereka semua menghilang. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah si pria berjubah yang kini sudah hadir di hadapannya. Sontak hal itu pun membuat Flash dan juga kawan-kawannya menjadi bersiaga satu. Tapi nampaknya si pria berjubah sebelumnya datang ke sana bukan untuk bertarung, melainkan dia hanya duduk diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan lalu kini scene pun beralih ke 2 minggu setelahnya. Diperlihatkan Flash yang mengamati pergerakan dari si pria berjubah sembari itu dia bergumam, "Ini sudah setengah bulan dan dia tetap berada di posisi itu tanpa bergerak sedikit pun. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Bagaimana dia bisa mengangkat tangannya untuk menghentikan gelombang bis mutasi sebelumnya?" Namun tidak lama setelahnya diperlihatkan pria berjubah nampak cukup terkejut menyadari ada sesuatu yang besar datang kepadanya. Dan setelah diperlihatkan ternyata yang datang kepadanya itu adalah Xiu. Dan sembari itu diperlihatkan si pria berjubah bergumam, "Jadi ini Heavenly Tree, ini memang menakjubkan." Dan beralih ke sisi Xiu yang bergumam, "Ada seseorang yang tidak aku kenal." Dan lanjut diperlihatkan pria berjubah berkata, "Selama pembelajaran saya tentang budaya manusia, Heavenly Tree itu mewakili langit, daun dan buahnya mewakili matahari, bulan dan juga bintang. Dan ini adalah sebuah eksistensi di atas semua hal itu." Mendengarkan hal itu, di sini Xiu pun merasa nampak cukup sombong sembari berkata, "Ahaha, begitu ya, meskipun aku tidak punya buah apapun sih, tapi sepertinya itu tidak masalah. Kau juga sudah membantu QB dan yang lainnya, aku berhutang budi kepadamu." Dan beralih ke sisi pria berjubah yang kembali berkata, "Sama-sama, alasan aku datang ke sini adalah karena aku membutuhkan bantuanmu." Dan lanjut kini Shin pun membawa kita ke sebuah penjelasan. Si pria berjubah sebelumnya bernama Seth. Dia adalah ranking keempat di antara 10 Great Beast di dataran utama. Seth ranking keempat di antara 10 Great Beast di dataran utama ini dipuja sebagai seorang dewa, memiliki julukan sebagai dewa padang pasir dan badai. Seorang tetua menganugerahkan dia nama Seth. Tapi suatu hari ada perubahan mendadak dari sikapnya dan dia membantai setengah dari penduduk di negaranya. Saat ini dia sedang melakukan diskusi dengan ranking teratas dari 10 Great Beast, yaitu Xiu. Dan beralih ke sisi Xiu, dia yang nampak bertanya-tanya sembari berkata, "Kau membutuhkan bantuanku?" Dan lanjut Seth pun berkata, "Kuharap aku bisa mendapatkan salah satu cabang pohon dari Heavenly Tree. Aku punya musuh bebuyutan, dia adalah beast dengan elemental kegelapan." Mendengarkan hal itu, di sini Xiu pun menatap tajam elemen kegelapan. Dan kembali Seth melanjutkan, "Gelombang mutasi beast yang kita temui sebelumnya itu hanyalah gumpalan jiwanya yang terbagi. Jiwa kegelapan kekuatannya sebanding denganku. Setiap jiwanya yang terbagi bersarang di dalam mutasi beast liar dan bahkan semua objek material di gurun pasir. Dia sepertinya abadi." Mendengarkan hal itu sontak membuat Xiu menjadi sangat terkejut dan lalu ia mengingat perkataan dari sistem
kegelapan pada akhirnya akan turun ke dunia. Dan lanjut diperlihatkan Seth yang menjelaskan, itulah kenapa aku datang untuk mencarimu. Aku membutuhkan senjata yang cocok. Aku harus membunuhnya sebelum dia menjadi semakin kuat. Mendengarkan hal itu, Siu pun berkata, apa itu hanya murni karena masalah ini? Dan sembari itu diperlihatkan Seth yang menjawab, itu benar. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkan Siu yang memberikan salah satu cabang pohonnya yang tepat kini berada di hadapan dari Seth. Dan lanjut Siu pun berkata, apa ini cukup? Dan Seth pun menjawab, ini sangatlah cukup yang mulia. Malah ini terlihat sangat kebanyakan. Dan ada satu masalah terakhir, sepertinya ada perubahan besar di wilayah lautan. Mungkin ada sesuatu yang terjadi yang tidak kita ketahui. Heavenly Tree, kau harus berhati-hati. Dan setelah kepergian dari Seth, diperlihatkanlah Siu yang bergumam, manusia pasukan Beast Australia, perubahan di lautan elemen gelap. Semakin banyak musuh yang kuat yang harus kami waspadai. Ini hanyalah masalah waktu sampai aku menerobos ke level Extraordinary Fourth Order. Dan sembari memikirkan hal itu, tiba-tiba saja luapan energi yang sangat besar terpancar di hadapan dari Siu. Dan nampaknya itu adalah sebuah pertanda bahwa QB telah berhasil berevolusi. Melihat hal itu, Siu pun nampak sangat bersemangat sembari berkata, dia memiliki 4 ekor. Buka status window. Dan kini diperlihatkan jendela status dari QB. QB Extraordinary Second Order, kemampuan baru Flame of Origin, tak bisa padam dan tanpa akhir, sebuah api yang tidak bisa dipadamkan yang menggunakan kekuatan spiritual sebagai bahan bakarnya. Amaterasu versi Big Sister. Dan di sini Mimin mengira bahwa QB sudah menerobos ke tingkat Extraordinary Third Order dan beralih ke Siu yang melihat jendela status itu. Dia pun berkata, Flame of Origin, bahkan status windownya juga memiliki efek api. Dan beralih ke sisi QB yang berkata, ini bukanlah api biasa yang mulia, bahkan tubuhku juga sepertinya tidak bisa dihancurkan setelah apinya mulai membakar, kecuali mereka mengisolasi kekuatan spiritualku, ini tidak akan bisa dipadamkan. Bakat yang dimiliki oleh ekor keempat ini adalah api yang tidak bisa padam. Melihat hal itu, Flash menjadi menggebu-gebu sembari berkata, aku harus cepat-cepat menerobos ke Third Order juga. Aku tidak boleh kalah dari mereka. Dan nampaknya di sini ada sedikit salah penerjemahan karena sepertinya QB kali ini telah menerobos ke Third Order. Sepertinya sebelumnya itu adalah sebuah kesalahan penerjemahan. Dan lanjut diperlihatkan Siu yang bergumam, QB sudah berhasil berevolusi. Kita juga sudah berhasil mendapatkan telur naga. Tidak ada alasan untuk berlama-lama di sini. Sekarang waktunya kembali ke Misty Mountain. Dan tidak jauh dari sisi Siu diperlihatkanlah Divine Flower yang berkata, God Tree, terus bagaimana dengan Fire Spiritual Stone-nya? Mendengarkan hal itu, di sini Siu pun berkata, santai, aku sudah punya solusi untuk masalah itu. Dan nampaknya solusi yang dipikirkan oleh Siu sebelumnya adalah menyuruh QB untuk menyeret bongkahan batu yang sangat besar itu dan dibawa ke Misty Mountain. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah panda yang sudah menunggu kehadiran mereka semua sembari melambaikan tangan, oi, aku di sini. Dan setelah beberapa saat diperlihatkanlah Siu yang sudah mendapatkan telur naga yang dibawa oleh si panda sebelumnya. Sembari itu dia bergumam, aku tidak menyangka Beast Australia juga akan mengejar telur naga yang dibawa oleh utusan Jepang. Kurasa kedua telur naga yang lain juga akan mengalami beberapa halangan. Aku bisa merasakan kekuatan mengerikan yang dikeluarkan oleh telur naga ini, tapi aku tidak bisa melihat tanda kehidupan mereka. Sepertinya dia mengalami stillbirth. Dan diketahui stillbirth di sini adalah kondisi di mana bayi mati ketika masih dalam kandungan atau belum lahir. Dan lanjut diperlihatkan Siu yang menatap tajam dan berkata, tapi setidaknya kita masih punya satu lagi. Kita harus memastikan bahwa tidak terjadi apa-apa padanya sampai dia dewasa. Dan nampaknya telur yang dibawa oleh panda sebelumnya itu sudah mati diakibatkan keretakan yang ia alami sebelumnya. Dan lalu kini Shin pun beralih ke pusat penelitian institusi. Diperlihatkan di dalam sebuah ruangan ada 2 orang peneliti yang berbincang. Sembari itu si wanita berkata, kami sudah berhasil menemukan akar masalahnya, tapi kami tidak bisa melakukan apapun tentang ini dengan level standar medis kami yang terbatas. Mendengarkan hal itu,
Si pria yang tepat berada di sampingnya pun menimpali, apa kita benar-benar harus meminta bantuan pada Demon Tree dari Misty Mountain? Dan nampaknya seluruh pasien yang dirawat di rumah sakit itu diketahui mereka semua terluka akibat racun yang dilepaskan oleh bis dari Australia sebelumnya. Dan beralih ke sisi Kian-er, diperlihatkan dia yang nampak mencoba bangkit dari tidurnya. Namun perawat yang tepat berada di sampingnya mencoba mencegahnya untuk bergerak banyak. Namun di sini Kian-er sembari meneteskan keringat, dia pun berkata, "Cukup, kalian tidak akan bisa mengobati kami. Cepat bersiap, kita akan pergi ke Misty Mountain." Dan kini Shin pun beralih ke Misty Mountain, diperlihatkan luapan energi yang menjulang tinggi ke atas langit terlihat di pegunungan itu. Dan setelah dilihat dari dekat, diperlihatkanlah ternyata itu semua adalah hasil terobosan yang dilakukan oleh Divine Flower yang kini sudah bertransformasi menjadi bentuk manusia seutuhnya. Dan sembari itu diperlihatkanlah sebuah jendela status yang muncul di hadapannya. Kemampuan bawaan Sound of Nature, mampu mendengar semua suara makhluk hidup, juga bisa menggunakan suara untuk membingungkan makhluk lain. Melihat hal itu, di sini Siu nampak sangat terpukau sembari berkata, "Wow, Divine Flower berubah bentuk menjadi manusia, cantiknya." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Divine Flower yang meniup sebuah seruling, dan nampaknya suara dari seruling itu akan memecahkan gendang telinga semua orang yang mendengarkannya. Dan lanjut diperlihatkan Siu yang berkata, Oke, sudah cukup, hentikan suara itu karena ingin memecahkan gendang telingaku." Namun tidak lama setelahnya diperlihatkan ada beberapa mobil yang menuju ke arah Misty Mountain. Dan nampaknya di sini Divine Flower menyadari semua hal itu, dan sembari itu dia berkata, "Ada manusia yang mendekat, tapi bukan dari Federasi, mereka juga tidak lemah." Mendengarkan hal itu, di sini Siu pun menatap tajam dan berkata, "Jangan takut. White Tiger dan Thorn sudah pergi menghadang mereka." Dan lalu beralih ke sisi White Tiger, diperlihatkan dia yang bertemu dengan manusia yang datang menuju ke Misty Mountain. Sembari itu si botak berkata, "Aku Benson dari Luo Kingdom. Aku terkena racun saat bertarung di Australia sebulan lalu. Kudengar Divine Tree punya penawar untuk racun dari Australian Beast. Jadi aku datang kemari untuk memintanya. Tentu saja kami datang tidak dengan tangan kosong. Semua kendaraan kami penuh dengan Spirit Stone." Mendengarkan hal itu, di sini Thorn pun bergumam, "Mereka membawa Thunder Spirit Stone." Dan lanjut diperlihatkan Siu yang mengirimkan telepati kepada Thorn sembari dia berkata, "Biarkan mereka masuk." Mendengarkan perintah itu, di sini Thorn pun langsung berkata kepada kumpulan manusia itu agar segera mengikutinya. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Benson dan juga kawan-kawannya sudah sampai di sebuah ruangan yang telah disiapkan oleh Siu sebelumnya. Dan sembari itu terdengarlah suara Siu yang memerintahkan Benson untuk segera mendekat. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkan si Benson yang mendekat ke arah Divine Tree dengan membawa setumpuk Thunder Spirit Stone. Dan lanjut diperlihatkan Divine Flower yang memerintahkan kepadanya, "Letakkan Spirit Stone kalian ke pusaran itu, lalu kalian akan mendapatkan apa yang kalian mau." Dan tanpa ragu-ragu di sini Benson pun melemparkan Thunder Spirit Stone itu tepat menuju ke arah di mana Siu sudah menunggunya. Dan sembari itu diperlihatkan Benson yang bergumam, "Apa itu altar pengorbanan?" Dan tiba-tiba saja diperlihatkanlah cabang akar dari Siu memancarkan cahaya kehijauan, yang sontak hal itu pun membuat Benson menjadi sangat terkejut dan berkata, "Energi spiritual yang dahsyat. Ini Life Essence." Dan dari kejauhan bawahan dari Benson yang melihat pancaran cahaya itu juga dia berkata, "Gelombang energi spiritual yang menakjubkan. Sepertinya pertukarannya berhasil." Dan beralih ke sisi Benson, dia nampaknya sudah mendapatkan Life Essence yang diberikan oleh Siu. Dan sontak hal itu pun membuat tubuh dari Benson kini meluapkan energi yang begitu kuat. Dan lanjut diperlihatkan Benson yang bergumam, "Ini bukan hanya menyembuhkan racun kami, tapi persepsi tubuhku juga bertambah kuat. Dan yang terpenting, sepertinya aku akan naik tingkat. Kalau saja aku bisa mendapatkan setetes Life Essence lagi, mungkin aku bisa menerobos ke tingkatan selanjutnya." Dan nampaknya di sini Benson sudah dikuasai oleh keserakahan, jadi dia langsung berkata, "Divine Tree, aku mau melakukan pertukaran lagi." Mendengarkan hal itu, di sini Siu pun bergumam, "Seperti yang kuharapkan dari keserakahan manusia. Racunmu sudah menghilang, tapi kau masih belum puas." Dan beralih ke sisi Divine Flower yang memerintahkan Benson untuk segera turun karena setiap orang hanya mendapatkan satu kesempatan. Mendengarkan hal itu, di sini Benson pun mempertanyakannya, "Cuma satu kesempatan?"
Dan dengan tatapan yang tajam, Divine Flower pun berkata, kecuali kau melakukan kontrak darah. Mendengarkan hal itu, di sini Benson pun bertanya-tanya kontrak darah, dan kembali Divine Flower menjelaskan, darahmu akan digunakan sebagai wadah untuk membuat kontrak absolut. Pertama, kau tidak akan jadi musuh dari Misty Mountain. Kedua, kalau Misty Mountain dalam masalah, kau harus datang membantu. Ketiga, Divine Tree tidak akan membiarkanmu melakukan pengkhianatan atau melawan kebenaran, dan dia tidak akan memaksamu untuk menjadi musuh manusia. Mendengarkan penawaran itu, di sini Benson pun mulai berpikir dan berkata, kalau aku tidak harus menjadi musuh manusia, maka aku akan setuju. Dan sembari itu diperlihatkanlah akar pohon dari Siu kini mulai menuju ke arah si Benson. Sembari itu Siu pun bergumam, sebelumnya aku melakukan kontrak untuk mengendalikan para orang suci dari Brahma Religion, tapi aku hanya bisa mengendalikan 2-3 orang. Aku tidak mau dikendalikan oleh manusia. Kuharap para manusia kuat ini mau melakukan kontrak darah denganku. Dengan begitu aku bisa menggunakan mereka untuk mempengaruhi manusia yang lain, dan seiring waktu mereka tidak akan menganggapku sebagai musuh lagi. Dan kini diperlihatkan kontrak darah itu telah selesai dibuat oleh Siu bersama dengan Benson. Melihat hal itu, Benson pun bertanya-tanya, apakah hanya begitu saja? Dan di sini Divine Flower pun menjawab, ya, kalau kau melanggar salah satu aturannya, maka kau akan meledak. Terimalah 3 tetes Life Essence, tukarkan ini dengan apapun yang kau bawa. Melihat hal itu membuat Benson di sini menyeringai sangat lebar sembari berkata, aku setuju. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkan lagi rombolan dari Benson sudah berpulang meninggalkan Misty Mountain. Dan tidak jauh dari sana diperlihatkanlah Divine Flower yang nampak jutek sembari berkata, Guthrie, kenapa kau membantu manusia? Lagian tidak ada gunanya bagi kita, bahkan jika dia bertambah kuat. Mendapatkan pertanyaan itu, di sini Siu pun menjawab, manusia di level Extraordinary Second Order pasti akan menjadi sangat kuat setelah meninggalkan tempat ini. Jika dia bilang tidak memiliki hubungan apapun denganku, manusia lain pasti tidak akan mempercayainya. Jika dia hanya datang ke sini untuk berobat, bagaimana mungkin dia bisa menjadi sangat kuat? Manusia adalah ras yang sangat kontradiktif. Mereka selalu curiga satu dengan yang lain dan dipenuhi dengan rasa saling tidak percaya. Jika semua orang berpikir bahwa kau orang jahat, ini tidak akan ada gunanya, tidak peduli seberapa baiknya dirimu. Mereka juga tidak bodoh, hanya saja tidak ada yang tertarik dengan cerita Fulja, dan mereka semua hanya ingin memaksimalkan keuntungan mereka sendiri. Ini tidak akan membutuhkan waktu yang lama. Manusia akan perlahan-lahan mendorong dia ke Misty Mountain, tapi ini masih bukan hasil yang aku mau. Aku ingin dia menjadi monark independen dan menguasai sebuah wilayah. Bukan hanya dia, ini juga berlaku kepada semua orang yang akan datang ke Misty Mountain di kemudian hari. Sebelum pertempuran kegelapan itu tiba, aku harus meminjam kekuatan dari makhluk lain sebanyak mungkin. Mendengarkan semua perkataan itu, di sini Divine Flower nampak bertanya-tanya dan berkata, Guthrie, cara bicaramu tadi sangat mirip seperti manusia. Sontak hal itu pun membuat Siu menjadi cukup terkejut, dan dia nampak merasa cukup panik dan lanjut berkata, itu mungkin karena aku menghabiskan terlalu banyak waktu bersama Thorn. Oke, aku akan melihat-lihat item yang kita dapatkan selama pertukaran sebelumnya. Dan setelahnya kini Siu pun melihat semua benda yang ia dapatkan, dan ternyata banyak sekali Thunder Spirit Stone yang ia dapatkan. Dan sembari itu dia bergumam, hanya menggunakan 4 tetes Life Essence untuk ditukarkan dengan Spiritual Stone sebanyak ini, aku benar-benar untung besar. Yang terpenting Thunder Spiritual Herbal, bunga spiritual terbentuk oleh peleburan Spiritual Stone. Ini sama seperti bunga spiritual yang Thorn serap sebelumnya. Aku meninggalkan ratusan tetes Life Essence di altar pengorbanan, dan manusia yang datang ke sini di masa depan bisa ditangani oleh Divine Flower seorang diri. Ini hanya masalah waktu sampai aku menerobos ke Extraordinary Fourth Order. Dan tidak jauh dari sana diperlihatkanlah Siu yang melihat ke arah si musang yang nampak sedang memakan Thunder Spirit Stone-nya. Melihat hal itu, di sini Siu pun bergumam, mari kita sisakan beberapa untuk para beast dengan atribut petir itu. Dan tiba-tiba saja di sini Siu pun melemparkan batu yang sangat besar tepat menuju ke arah si musang, dan nampaknya batu itu diberikan kepadanya. Melihat hal itu, di sini musang pun langsung merasa terharu sembari dia meneteskan air mata. Dan setelahnya diperlihatkanlah Siu yang berteriak, saatnya kita berevolusi.
Dan tanpa segan-segan diperlihatkanlah Siu yang menyerap semua spiritual stone itu. Dan tiba-tiba saja sambaran petir terpancar dari arah langit, dan sambaran itu tepat menuju ke arah tubuh dari Siu. QB yang melihat sambaran petir itu dari kejauhan, dia pun bergumam, ini sudah dimulai. Ketika Master selesai, dia akan benar-benar berbeda. Bison berikan telur naga yang rusak kepada saudara keempat, dan setelah memerintahkan Bison, diperlihatkan QB yang kembali bergumam, jika dia berhasil bergabung dengan garis keturunan makhluk legendaris itu, perubahannya pasti akan sangat menakjubkan. Dan tidak lama diperlihatkanlah Bison yang sudah sampai di danau milik aligator. Sembari itu dia berteriak, saudara keempat. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah si aligator yang muncul dari dalam air. Dan nampaknya penampilan dari aligator itu membuat Bison menjadi sangat terkejut sembari berkata, astaga, kau sudah menjadi sangat besar sekali ya. Guthrie memintaku untuk memberikan telur naga ini kepadamu. Ketika Guthrie tidak ada di sini, kau akan selalu menjadi pelindung Misty Mountain. Kau pantas mendapatkannya, saudaraku. Mendengarkan hal itu, Sound Alligator menjadi cukup terkejut sembari berkata, telur naga? Dan tanpa segan-segan diperlihatkanlah si aligator yang langsung menelan telur itu. Dan tiba-tiba saja diperlihatkanlah terpancarlah cahaya yang begitu menyilaukan dari sekujur tubuh si aligator. Melihat hal itu, di sini Bison pun berkata kepadanya, serap dengan benar, aku akan melindungimu, saudaraku. Dan nampaknya di sini QB menyadari hal itu, bahwa si aligator akan segera berevolusi, dan nampaknya terobosannya itu akan dilakukan bersamaan dengan Siu. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah si aligator yang kini sudah mulai bertransformasi. Diperlihatkan kulit lamanya kini sudah mulai mengelupas sedikit demi sedikit, dan duri-duri di sekujur tubuhnya yang berwarna emas kini sudah mulai tumbuh. Bison yang berada tepat di sampingnya, di sini dia nampaknya merasakan tekanan yang sungguh luar biasa. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah penampilan baru dari si Emperor Crocodile ini, dan nampaknya dia lebih mirip dengan seekor Godzilla sekarang. Melihat hal itu, di sini Bison pun nampak sangat bersemangat sembari berkata, saudara keempat, kau berhasil. Namun di sini si aligator kembali berkata, tidak, aku masih bisa berevolusi lagi. Dan tiba-tiba saja diperlihatkanlah puncak dari transformasi si aligator yang begitu mengerikan. Dari sekujur tubuhnya terpancarlah cahaya api yang nampak begitu keren, dan kini sudah terlihat seperti Godzilla sepenuhnya. Dan lanjut diperlihatkan jendela status dari si aligator. Dragon transformasi berubah menjadi Earth Dragon legendaris. Dan setelahnya diperlihatkanlah si aligator yang tidak sabaran untuk mencoba kekuatan barunya, dan dia langsung menembakkan api yang sangat panas keluar dari dalam mulutnya. Dan nampaknya daya ledakan dari serangan itu nampak sangatlah kuat, yang membuat bola api yang sangat besar. Melihat hal itu, si Bison nampak sangat terkejut, dan nampaknya dia turut senang melihat perubahan drastis yang dimiliki oleh saudaranya. Dan beralih ke sisi QB yang menyadari semua hal itu dan berkata, sepertinya dia telah berhasil. Namun setelah menembakkan serangan itu, diperlihatkan tiba-tiba saja tubuh dari aligator merasakan tekanan yang begitu kuat. Dan lanjut dia berkata, kemampuan ini mengkonsumsi terlalu banyak stamina dan juga tidak bisa bertahan lama. Dan lalu kini Shin pun beralih ke ruangan persembahan. Diperlihatkan si topeng emas sudah sampai di tempat itu, dan sembari itu dia berkata, hanya itu saja yang diperlukan untuk menghilangkan racunnya. Dan sepertinya si topeng emas ini sudah menerima life essence yang diberikan oleh Divine Flower. Dan sembari itu Divine Flower pun berkata, ya hanya itu saja. Dan beralih ke sisi topeng emas yang bergumam, kami tidak bisa menghilangkan racun ini, tidak peduli apapun yang kami lakukan. Tapi mereka berhasil melakukannya dengan sangat mudah. Dan setelah itu pergilah si topeng emas menjauh dari altar. Melihat kepergiannya, di sini si macan tutul pun berkata, kenapa kita tidak membuat dia menandatangani kontrak? Namun di sini Divine Flower berkata, karena dia tidak haus akan kekuatan. Resolusi orang ini melebihi harapanku. Dia pasti tidak akan menyerah kepada kami dengan begitu mudahnya. Dan selanjutnya giliran orang yang naik ke atas platform itu adalah Kian-Er. Dan sembari itu diperlihatkan Divine Flower yang menyapanya dan berkata, lama tak jumpa. Dan sembari itu diperlihatkanlah si topeng emas yang berpapasan dengan Kian-Er. Sembari itu si topeng berkata, aku masih harus menyelesaikan misi lain, jadi aku akan pergi terlebih dahulu.
Kau bisa menyusul kami setelah selesai di sini. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah White Wolf dan juga QB yang hadir di tempat itu. Dan dia nampak sangat merindukan sosok dari Kian Er. Sembari itu di sini Kian Er menyapanya dan berkata, "Aku akhirnya bisa bertemu dengan kalian secara terbuka tanpa mengkhawatirkan apapun. Aku membawa sejumlah besar komoditas untuk kalian semua. Pelayanku akan menyimpan semua komoditas ini denganmu nanti." Dan sembari melirik ke arah seseorang yang menggunakan jubah, di sini Kian Er lanjut berkata, "Kau ikut denganku." Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Kian Er yang sudah berada tepat di hadapan Xiu. Dan lanjut Xiu pun berkata, "Sudah berapa lama Master dalam kondisi itu?" Dan di sini QB pun menjawab, dia sudah berada dalam kondisi itu selama sebulan. Dan dari kejauhan diperlihatkanlah Medusa yang bertanya kepada Panda, "Siapa perempuan itu?" Dan lanjut di sini si Panda pun lanjut menyebarkan gosip yang aneh-aneh dan berkata dia adalah anak kandungnya Gatteri. Selain aku, dia adalah yang paling dipercaya oleh Gatteri. Dan beralih kembali memperlihatkan Kian Er yang nampaknya membawakan sesuatu kepada Xiu. Sembari itu dia bergumam, "Sepertinya Master sudah memasuki fase kultivasi yang mendalam. Esensi Thunder, harta karun hebat yang dibuat oleh pengumpulan banyak harta karun elemen petir yang jauh melebihi Thunder Spiritual Stone." Dan nampaknya di sini Kian Er memberikan batu itu kepada Xiu. Dan nampaklah di sini Xiu yang langsung menyatu dengan batu yang diserahkan oleh Kian Er sebelumnya. Dan sembari itu diperlihatkanlah Kian Er yang menatap ke arah Leng Feng. Leng Feng yang menyadari bahwa dia sedang ditatap oleh Kian Er, di sini dia menatap sinis sembari berkata, "Kenapa kau menatapku?" Dan lanjut Kian Er berkata, "Aku membawa dia ke sini untukmu. Adikmu sedang menunggu di kebun bambu." Sontak hal itu pun membuat Leng Feng menjadi sangat terkejut karena dia mengira sebelumnya adiknya telah mati. Dan setelahnya diperlihatkanlah Leng Feng yang berlari dengan sekuat tenaga menuju ke arah adiknya. Dan beralih ke sisi Kian Er yang kembali berkata, "Baiklah, sekarang waktunya aku pergi Master. Kali ini banyak orang yang memperhatikan perjalananku ke sini, jadi aku tidak bisa tinggal lebih lama di sini. Aku juga memiliki masalah lain yang harus aku selesaikan." Namun sebelum kepergian dari Kian Er diperlihatkanlah Xiu yang memberikan sesuatu kepada Kian Er. Dan di saat yang bersamaan Xiu mengirimkan telepati kepada Kian Er yang berkata, "Jika kau menghadapi bahaya, dan Willow ini akan bisa menyelamatkan hidupmu sekali." Mendapatkan hadiah itu, di sini Kian Er nampak merasa bersyukur sembari itu berkata, "Terima kasih Master." Dan setelahnya kini Shin pun beralih ke sisi Bason. Diperlihatkan nampaknya kota yang ada di hadapannya kini sudah mulai porak-poranda. Dan tidak hanya itu saja, diperlihatkan Bason ini yang sudah mendapatkan beberapa cedera. Dan lanjut dia berkata, "Aku tidak mengkhianati umat manusia. Kenapa kalian tidak percaya kepadaku?" Mendengarkan hal itu, salah seorang berambut putih di sana berkata, "Bason, kekuatanmu meningkat dengan gila setelah kau pulang dari Misty Mountain. Ini pasti ada hubungannya dengan Misty Mountain." Dan dengan sangat kesal diperlihatkanlah pria berambut merah pun ikut berkata, "Kalau ini hanya karena efek samping menghilangkan racun, lalu kenapa orang-orang dari federasi tidak menjadi semakin kuat? Bagaimana mungkin kami tidak curiga padamu?" Mendengarkan semua pertanyaan itu, diperlihatkanlah Bason yang menunjukkan life essence kepada semua orang. Dan sembari itu dia berkata, "Itu karena aku menukarkan obatnya untuk ini." Melihat hal itu, di sini orang-orang nampak terkejut sembari berkata itu. Dan kembali si Bason berkata, "Kalau kalian menginginkannya, kemarilah dan ambil saja sendiri. Jangan ganggu aku mulai sekarang." Dan sembari itu diperlihatkanlah Bason yang melemparkan 2 botol life essence itu. Melihat hal itu membuat orang-orang yang berada di sana menjadi cukup gila dan nampaknya mereka akan berusaha memperebutkannya. Dan lalu kini Shin pun beralih kembali ke wilayah Misty Mountain. Diperlihatkan Kian Er yang nampak sedang bergerak dan sepertinya Kylie mengikutinya sembari berkata, "Ratuku, Benson sudah mengungkapkan keberadaan life essence dari Misty Mountain ke publik. Dengan kerjasama kita, dia berhasil keluar dari Eselon, wilayah kekuasaan kerajaan Luo, dan sekarang dia berdiri secara independen." Mendengarkan hal itu, diperlihatkan Kian Er yang tiba-tiba melemparkan sebuah botol kepada Kylie. Dan lanjut dia berkata, "Ada 5 tetes untukmu dan 10 tetes lagi untuk memperkuat pasukan kita." Mendapatkan hadiah itu membuat Kylie tersenyum dengan sangat lebar sembari berkata, "Baik, terima kasih banyak ratuku." Nampaknya sesuatu yang diberikan Kian Er sebelumnya itu adalah life essence. Dan lanjut diperlihatkan Kylie yang berkata, "Ratu, bukankah saat ini sudah waktunya untuk menamai grup kita?"
Dan tanpa ragu-ragu di sini Kian Er pun berkata, Darkness itu adalah nama dari grup kita. Semenjak Life Essence terungkap ke publik, banyak kelompok besar pergi ke Misty Mountain untuk mencari kesempatan. Tapi mayoritas orang yang datang itu terlalu lemah. Mereka bahkan tidak bisa memasuki Misty Mountain karena terhalang oleh Mist Beast. Dan kini diperlihatkan banyak sekali pasukan extraordinary yang mencoba masuk ke dalam Misty Mountain. Dan nampaknya mereka disambut oleh Mist Beast yang digunakan oleh Xiu sebagai penjaga dari pegunungan itu. Dan dari kejauhan diperlihatkanlah Divine Flower yang melihat kejadian itu sembari berkata, mereka jelas takut kepada kita, tapi mereka tetap nekat untuk datang ke sini. Dan Thorn yang berada tepat di sampingnya pun berkata, apa yang harus kita lakukan? Apa orang yang berhasil melewati Mist Beast akan dianggap berkualifikasi? Mendengarkan hal itu, Divine Flower kembali berkata, tentu saja tidak. Bahkan jika mereka berhasil melewati Mist Beast, tapi kalau mereka belum di level Extraordinary Second Order, kita tidak boleh membiarkan mereka mendekat. Juga sumber daya yang mereka bawa harus dapat memuaskan kita. Dan beralih ke sisi Thorn yang kembali mengatakan, sepertinya Master tidak ingin memberikan Life Essence itu dengan mudah ya. Namun tiba-tiba saja dari balik perbincangan kedua orang itu, dia mendengarkan longlongan dari si rubah. Dan Thorn yang mendengarkan hal itu, di sini dia pun berkata, sepertinya Big Sister QB memanggil kita. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah para pasukan dari Xiu telah berkumpul dalam sebuah ruangan. Sembari itu Bison berkata, ada apa Big Sister? Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba memanggil kami untuk berkumpul? Mendengarkan hal itu, di sini QB pun memberikan kesempatan kepada Medusa untuk menjelaskannya. Dan lanjut diperlihatkan Medusa yang berkata, di benua ini selain dari Misty Mountain, masih ada banyak fraksi kuat lain yang terdiri dari para mutasi Beast. Pasukan Beast Australia yang kita temui sebelumnya adalah salah satu dari mereka. Kekuatannya mungkin berbeda satu sama yang lain, tapi mereka tetaplah eksistensi yang menguasai sebuah wilayah. Kita bukan satu-satunya faksi yang ada di dunia ini. Seth yang berada di pedalaman Tanah Baren bagian barat, dua rubah hitam dan putih di Bukit Hijau, Black Crow penguasa langit di lautan utara, Blood Wolves dari savana, 4 raja Arktik di pedalaman wilayah utara. Mendengarkan semua hal itu, di sini Macan Tutul pun berkata, sebelumnya aku pernah hidup di wilayah utara untuk waktu yang lama, tapi aku tidak pernah mendengar apapun tentang 4 raja Arktik. Dan kembali si Medusa pun berkata, itu karena Guthrie. Oleh karena itu mereka tidak berani menunjukkan diri mereka. Dan di antara semua faksi yang aku ketahui, satu-satunya faksi yang mampu bersaing dengan kita adalah pasukan Beast Australia. Dan ada kemungkinan bahwa mereka lebih kuat dari kita. Mendengarkan semua hal itu, di sini QB pun menjelaskan, alasan kenapa kalian ku minta berkumpul di sini adalah selain untuk memberitahukan tentang beragam faksi di dunia ini, pasukan Beast Australia juga sudah mendeklarasikan perang dengan kita. Jadi kita harus segera bersiap dan mulai merekrut faksi lain. Ini adalah hal yang sangat penting. Kita tidak bisa duduk diam sambil menunggu mereka menyerang kita, dan kita tidak boleh terus hidup di bawah perlindungan Master selamanya. Mendengarkan semua penjelasan itu, di sini Mammoth pun bertanya, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Dan beralih ke sisi Falcon yang berkata, belum lama ini aku melihat peperangan terjadi di Bukit Hijau milik suku rubah, dan banyak sekali Beast saling membunuh satu dengan yang lainnya. Dan beralih ke sisi QB yang berkata, kita masih tidak tahu kenapa mereka saling membunuh satu dengan yang lainnya. Itulah kenapa aku masih mempertimbangkan apakah kita harus ikut campur atau tidak. Mendengarkan semua hal itu, di sini Bison pun angkat bicara. Pertarungan antar Beast tidak hanya terjadi karena perebutan wilayah ataupun sumber daya, tapi bisa juga karena sebuah harta karun. Mendengarkan hal itu, Thorn pun bergumam, jika kita bisa merekrut suku rubah dari Bukit Hijau, ini pasti akan sangat meningkatkan kekuatan Misty Mountain. Tapi sementara itu Beast dari Bukit Hijau itu sangat berbahaya, dan kita mungkin akan terlibat perang dengan mereka. Namun dari balik sela-sela gumamannya itu, diperlihatkanlah Flash yang datang ke sana dan berkata, biar aku saja yang pergi, serahkan masalah ini kepadaku. Apakah itu karena perebutan wilayah atau harta karun? Aku pasti akan menanganinya dengan benar. Aku tidak bisa terus hidup di bawah perlindungan Guthrie, jadi izinkan aku pergi. Mendengarkan Flash yang begitu bersemangat, diperlihatkanlah T-Rex yang berkata, aku juga bosan dengan hari-hari damai yang menjijikkan ini. Aku haus akan pertempuran. Terlebih lagi aku sangat rindu dengan darah segar dan juga sensasi mencabik-cabik musuhku sampai menjadi tak berbentuk.
dan beralih ke sisi Thorn yang kembali mengatakan, kalau Flash pergi maka aku juga akan pergi. Dia terlalu gegabah jadi aku akan menjaganya. Namun sepertinya Mantis juga berpikiran hal yang sama. Dia dan Flash itu adalah satu paket, jadi mereka tidak bisa dipisahkan. Jadi jika Flash pergi, dia pun juga ikut pergi. Dan dengan semangatnya diperlihatkanlah White Tiger yang berkata, semuanya akan mati, jadi aku harus pergi untuk melindungi kalian. Mendengarkan semua hal itu, di sini QB pun kembali berkata, kalian yakin ingin pergi? Apa kalian tahu konsekuensi dari pergi keluar? Mendengarkan pertanyaan itu yang dilontarkan oleh QB, membuat para monster itu serempak menjawab, kami tetap ingin pergi. Melihat tekad dari mereka semua, di sini QB pun bergumam sejenak, lihat mereka. Aku mengerti, tapi kalian semua harus janji satu hal. Kalian semua harus kembali hidup-hidup. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah pasukan ekspedisi itu sudah berangkat ke Bukit Hijau. Dan tidak jauh dari sana diperlihatkanlah Bison yang berbincang berdua dengan QB. Sembari itu Bison berkata, Big Sister, aku sedih khawatir kepada mereka. Mendengarkan hal itu, di sini QB pun menjawab, hari ini pasti akan selalu datang Thorn bersama mereka, jadi tak usah khawatir. Bison, sekarang saatnya mengirim mereka untuk keluar. Mendengarkan hal itu, di sini Bison pun menatap tajam dan berkata, baik. Dan lanjut dia bergumam, Big Sister mungkin terlihat tenang di luar, tapi dia sebenarnya juga khawatir kepada mereka. Ini mungkin cuma sebuah bukit kecil, tapi jika sesuatu yang tidak diharapkan muncul, semuanya akan menjadi kacau. Lagian ini adalah medan perang yang luas. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Bison yang sudah masuk ke dalam sebuah gua. Dan sembari itu dia nampaknya datang ke sana untuk menemui seekor gorila yang sangat besar. Sembari itu Bison berkata, waktunya telah tiba bagi kalian untuk mulai bergerak. Mendengarkan hal itu diperlihatkan gorila itu hanya menatap tajam. Dan nampaknya itu adalah tanda persetujuan dari mereka untuk melaksanakan misi. Dan di sebuah tempat di lautan yang dalam diperlihatkanlah sang paus yang membawa pulau sebelumnya. Nampaknya dia sedang berbicara dengan beberapa ekor monster yang ada di sana. Sembari itu dia berkata, aku tidak punya banyak waktu. Aku akan memasuki fase kultivasi yang mendalam. Ketika aku membuka mataku lagi, kuharap aku bisa melihat kejayaan suku laut menyebar ke seluruh penjuru lautan dan bahkan setiap inci daratan di benua ini. Misi kalian adalah melakukan apapun yang kalian bisa untuk menguasai benua ini. Tidak peduli pengorbanan apapun yang harus kalian lakukan. Bersiaplah untuk mendeklarasikan perang. Dunia ini akan menjadi milik kaum lautan. Dan lalu kini Shin pun beralih memperlihatkan Kylie yang nampak berbincang dengan seseorang. Sembari itu dia berkata, apakah orang ini bisa menahannya? Dan si orang itu pun menjawab, entahlah. Lagian ini adalah pertama kalinya kita memodifikasi seseorang di level extraordinary second order. Dan setelah mendengarkan hal itu membuat Kylie menjadi bergumam, seseorang yang kami ikat dengan life essence. Dan dia juga sudah melalui mutasi genetik untuk menjadi jauh lebih kuat. Bahkan sel yang kami gunakan untuk memodifikasi dia adalah gen tingkat teratas yang kami miliki. Kami sama sekali tidak boleh gagal dalam percobaan kali ini. Namun tiba-tiba saja diperlihatkan lelaki yang diikat itu memancarkan energi yang sangat kuat dari sekujur tubuhnya. Sontak hal itu pun membuat wanita kucing yang berada tepat di samping Kylie menjadi cukup bersemangat. Sembari dia berkata, nilainya sangat tidak normal, penggabungan sel kelebihan beban. Kalau terus seperti ini dia akan mati. Dan tiba-tiba terjadilah ledakan yang sangat besar di tempat itu. Dan kini diperlihatkan nampaknya si pria yang diikat sebelumnya berhasil meloloskan diri. Sontak hal itu pun membuat Kylie menjadi sangat terkejut karena dia tidak menyangka bahan eksperimen uji cobanya itu melarikan diri. Dan dari balik kepulan asap diperlihatkanlah si pria kucing ini nampak menatap tangannya sembari bergumam, tubuhku terasa sangat ringan, kekuatanku juga meningkat, sensitivitasku juga semakin tajam. Namun di saat dia memikirkan hal itu, tiba-tiba saja ada sebuah cahaya yang terbang menuju ke arahnya. Tapi nampaknya di sini si pria kucing mampu menghindarinya. Sembari itu dia berkata, musuh, di mana posisinya? Dan tiba-tiba saja diperlihatkanlah si pria kucing yang mulai membabat hutan yang ada di hadapannya. Dan nampaknya di sini si pria kucing itu melayangkan sebuah serangan tepat menuju ke arah seseorang. Dan seseorang itu adalah tidak lain dan tidak bukan adalah Kian-Er, yang nampak dengan sangat santai menahan serangan yang dilayangkan oleh si pria kucing. Melihat serangannya yang ditahan, di sini si pria kucing kembali menerjang ke arah Kian-Er. Tapi nampaknya di sini Kian-Er masih santai-santai saja melihat hal itu.
dan dari kejauhan diperlihatkanlah dampak dari pertarungan mereka berdua yang begitu dahsyat yang disaksikan langsung oleh Kylie. Dan sembari itu si wanita kucing pun berkata, "Aku tidak menyangka dia akan menjadi sangat kuat setelah bergabung dengan geng Blood Colored Skywolf. Dia sebenarnya bisa bertarung seimbang dengan ratu." Namun nampaknya di sini Kylie masih terus saja diam dan tidak menanggapi semua perkataan itu, dan beralih ke sisi dari Kyanner. Dia nampaknya berhasil mendorong mundur si pria kucing, dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah si wanita kucing bersama juga Kylie yang berlutut di hadapannya sembari berkata, "Salam Ratu." Melihat hal itu si pria kucing pun bertanya-tanya dalam hatinya, "Ratu?" Dan kembali diperlihatkan Kyanner yang berkata, "Kau sangat kuat, mulai sekarang ikutlah denganku." Dan setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba saja Kyanner melemparkan sebuah pedang yang ia pegang sebelumnya, dan pedang itu tepat mendarat di samping dari si pria kucing. Dan lanjut Kyanner berkata, "Ini adalah Demonic Sword yang dibuat dari tulang mutasi Blood Wolf di level Extraordinary Second Order. Aku akan memberikan ini kepadamu." Melihat hal itu, di sini si pria kucing pun langsung mengambilnya sembari berkata, "Terima kasih banyak Ratu." Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Kylie yang berbincang berdua bersama dengan Kyanner di atas sebuah tebing. Sembari itu Kylie berkata, "Misty Mountain memilih salah satu orang setiap 3 hari untuk melakukan pertukaran. Eselon atas dari setiap negara sepertinya sudah menyadari hal ini. Mereka menjadi sangat waspada dan mencegah para tokoh besar lainnya memasuki Misty Mountain." Mendengarkan informasi itu, di sini Kyanner pun berkata, "Mereka tidak akan bisa menghalangi para tokoh besar itu, jadi jangan khawatir. Federasi tidak cocok untuk pengembangan kita di masa depan. Aku berencana memindahkan Darkness ke kota kecil di dekat perbatasan. Dalam setengah tahun, skala Darkness akan meningkat berkali-kali lipat dibandingkan dengan sekarang." Mendengarkan hal itu, di sini Kylie pun membungkukkan badan sembari berkata, "Aku akan selalu mengikuti ratuku." Dan beralih ke Misty Mountain, diperlihatkan Xiu yang nampak sudah membuka matanya, dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah QB yang datang menghadap ke hadapannya. Sembari itu Xiu berkata, "Sudah berapa lama aku berkultivasi?" Dan dengan singkat QB menjawab, 1,5 bulan yang mulia. Dan lanjut diperlihatkan Xiu yang bergumam, "Sepertinya aku akan bisa segera berevolusi ke Extraordinary Fourth Order. Sekarang saatnya mengkonsumsi tandar spiritual herbal itu." Dan lanjut Yusiu melirik ke arah telur naga sembari itu dia bergumam, "Si kecil ini juga seharusnya akan segera lahir. Kalau begitu mari kita bagi 2 tandar spiritual herbal ini." Dan nampaknya sebagian dari tandar spiritual itu diberikan kepada si telur naga, dan setengahnya lagi dikonsumsi langsung oleh Xiu. Sembari itu muncullah sebuah jendela notif di hadapan Xiu. "Kemampuan bawaan Thunder Gathering, apa Anda ingin meningkatkannya?" Dan tanpa ragu-ragu di sini Xiu pun langsung meningkatkan kemampuannya ke level 4. Dan tidak lama setelahnya muncullah jendela status yang lainnya. "Kemampuan bawaan Thunder Control level 4, dapat dengan bebas mengendalikan petir yang mengerikan." Melihat hal itu, di sini Xiu pun berkata, "Dengan kemampuan ini aku mungkin bisa mengeluarkan petir surgawi dalam skala besar. Mungkin ini akan meningkatkan efisiensi kultivasiku, tapi ada resiko aku akan melukai semua orang yang ada di sini. QB, pimpin semua untuk menjauh dari sini. Jangan mendekatiku dulu untuk sementara waktu." Mendengarkan hal itu, di sini QB pun menjawab, "Baik, Yang Mulia." Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah petir yang menyambar ke tubuh dari Xiu. Melihat hal itu dari kejauhan, di sini QB pun bergumam, petir surgawi yang menyambar itu bahkan cukup kuat untuk membunuh makhluk di level Extraordinary First Order. Namun sedang asik-asiknya menonton, diperlihatkanlah QB yang nampak sangat terkejut melihat telur naga kini sudah tidak berada di dalam genggaman dari White Tiger, dan nampaknya di sini White Tiger telah melakukan hal yang ceroboh. Sembari itu dia berlari untuk mencarinya dan berkata, "Dasar goblok." Dan nampaknya telur naga itu tidak dibawa oleh White Tiger sebelumnya, jadi telur naganya tetap berada di sisi dari Xiu. Namun sepertinya di sini QB yang mencoba mengambil telur itu tidak mampu menembus petir yang terus menyambar yang tepat menuju ke arah Xiu. Melihat hal itu, di sini QB pun bergumam, kalau terus seperti ini telur naga mungkin akan mengalami kerusakan. Dan beralih ke sisi Xiu yang mengirimkan telepati kepada QB, "Jangan mendekat, semuanya baik-baik saja. Biarkan dia meminjam kekuatan petir untuk memurnikan garis keturunannya. Dia mungkin akan bisa menjadi naga sejati. Dia akan segera keluar dari cangkangnya." Dan lalu kini Shin pun beralih ke sebuah pegunungan. Diperlihatkan ada seekor harimau besar
telah menumbangkan beberapa monster rubah yang ada di hadapannya, dan diketahui mutan beast ini berasal dari klan harimau, Raja keempat, Overlord Extraordinary Second Order. Dan lanjut diperlihatkan sang Raja Harimau yang tertawa terbahak-bahak. Hahaha, klan rubah, kenapa kalian tidak menyerahkan Spirit Flower itu dengan patuh? Apa kau benar-benar ingin mempertaruhkan seluruh hidup klanmu hanya untuk bunga itu? Dan nampaknya di sini si harimau ini sedang bertarung melawan klan rubah hitam dan putih, dan beralih ke sisi rubah hitam. Dia nampak menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan oleh Raja Harimau. Overlord, kau seharusnya mengerti kalau Spirit Flower itu adalah harta karun paling berharga bagi klan kami. Kami sudah menunggu selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin kami akan menyerahkannya kepadamu begitu saja? Mendapatkan jawaban itu, di sini Overlord pun menerjang ke arah rubah sembari berkata, kalau begitu bersiaplah untuk mati. Namun di sini seakan tidak mau kalah, klan rubah pun mencoba menerjang ke arah harimau sembari berkata, kaulah yang akan mati. Dan nampaknya pertempuran hidup dan mati akan dilakukan oleh kedua klan ini. Dan sepertinya sang Overlord lebih unggul dalam pertarungan ini, karena diperlihatkan dalam sekali cengkraman, si rubah hitam yang ada di hadapannya kini sudah mulai meronta-ronta dan memuncratkan banyak cairan merah dari mulutnya. Melihat hal itu, si rubah putih pun berlari sekencang-kencangnya menuju ke arah Overlord karena dia nampak khawatir dengan nasib saudarinya. Namun di sini si Overlord melayangkan sebuah serangan menggunakan ekornya yang tepat menghempaskan si rubah berwarna putih itu. Dan kembali diperlihatkan Overlord yang berkata, hahaha, sekarang aku hanya perlu membunuh kalian berdua dan semua masalah ini akan selesai. Lihatlah klan rubahmu, mereka semua terbantai habis oleh klan kami. Dengan tubuh kecilmu ini, kalian tidak akan pernah bisa menang melawanku. Pertempuran antar klan beast itu tergantung pada ketajaman taring dan cakar mereka. Perbedaan ukuran kita adalah faktor utama yang menentukan siapa pemenangnya. Melihat saudarinya yang kini sedang dalam cengkraman, si Overlord di sini diperlihatkan si rubah putih nampak meneteskan air mata sembari berkata, hentikan. Namun tiba-tiba saja diperlihatkanlah lengan dari si Overlord kini telah terputus, yang sontak hal itu pun membuatnya sangat terkejut. Dan nampaknya hal itu juga membuat si rubah hitam sebelumnya meloloskan diri dari cengkraman sang Overlord. Dan nampaknya orang yang melakukan hal itu adalah si biru alias Flash. Dan dengan aura yang begitu kuat diperlihatkan Flash yang berkata, kau tadi bilang kalau perbedaan ukuran adalah faktor penentu yang memutuskan siapa pemenangnya, bukan? Kalau begitu, mari kita lihat apa kau bisa menang melawanku. Melihat kehadiran dari Flash di sini, Overlord nampak tidak gentar. Sembari itu diperlihatkan dia yang maju menerjang dan berkata, dasar rubah sialan, kalian sebenarnya meminta bantuan dari pihak luar ya? Dan beralih ke sisi rubah putih, dia nampak terkejut melihat kehadiran dari Flash. Sembari itu dia bertanya-tanya, Big Sister. Dan di sini si rubah hitam pun berkata, tubuh yang diselimuti dengan cahaya emas, tidak salah lagi, dia adalah semut emas dari Misty Mountain. Dan kini diperlihatkan beberapa ekor harimau mencoba menerjang ke arah Flash. Namun tiba-tiba saja sebuah serangan tepat mendarat ke tubuh dari si harimau, dan nampaknya serangan itu dilancarkan oleh Thorn. Namun sesuatu yang tidak diduga-duga, ternyata ada seekor harimau yang mencoba menerjang Thorn dari arah belakang. Tapi tiba-tiba saja sebuah kaki yang sangat besar menggeprek harimau itu. Dan nampaknya yang melakukan semua hal itu adalah T-Rex. Melihat kedatangan pasukan dari Siu di sini, si rubah hitam pun bertanya-tanya, kenapa beast dari Misty Mountain muncul di sini? Namun tiba-tiba saja Mantis muncul di sampingnya sembari berkata, karena kami harus memperluas tim kami. Sebagai gantinya kami akan menjamin bahwa kalian tidak akan pernah diinvasi oleh musuh lagi. Putuskan sekarang juga. Dan beralih ke sisi Flash yang berkata, harimau bodoh, kalian punya dua pilihan. Pertama, bergabunglah dengan kami, atau kedua, kalian semua akan mati di sini. Mendapatkan tawaran itu, di sini Overlord pun memancarkan energinya sembari berkata, aku memilih opsi ketiga, kalian semua akan mati di tanganku. Bersiaplah menemui ajalmu. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkan di sini Overlord melayangkan serangan tepat menuju ke arah Flash. Dan beralih ke sisi rubah putih, dia pun berkata, tubuh fisik makhluk itu sangat kuat.
jangan ceroboh. Namun di sini nampaknya Flash akan melayani serangan itu sembari dia mengaktifkan kemampuannya Triple Strike. Dan boom, sebuah benturan energi yang sangat kuat terjadi di sana yang membuat debu kini mulai berterbangan. Dan setelah kepulan debu menghilang, diperlihatkanlah pemenang dari pertarungan itu adalah Flash yang sudah berhasil merenggut nyawa dari sang Overlord. Dan lalu kini Shin pun beralih ke dalam sebuah gua. Diperlihatkan ada harimau belang yang memancarkan energi kegelapan di dalam gua itu, dan diketahui dia adalah Tiger King, puncak extraordinary second order. Dan nampaknya di sini si Tiger King mendapatkan laporan dari bawahannya bahwa Overlord telah dikalahkan dan sudah merenggangkan nafas terakhirnya. Dan lanjut Hyena yang melaporkan hal itu. Di sini dia pun berkata, ya, bala bantuan dari klan rubah tiba-tiba datang yang mulia, dan mereka langsung mengubah situasi pertempuran. Mendengarkan hal itu membuat sang Tiger King nampaknya akan segera bergerak sembari berkata, panggil saudara kelima, kali ini aku akan pergi dengan kalian semua. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Fajar sudah menyongsong, dan nampaknya di sini Thorn dan kawan-kawannya sudah berada di pedesaan milik dari klan rubah. Dan sembari itu diperlihatkan Thorn yang sedang memegang sebuah tanaman, dan di sini si rubah putih menjelaskan itu adalah buah Blood Spirit, itu dapat menutrisi darah dan memperkuat tubuh kalian, cepatlah makan. Mendengarkan hal itu, di sini Thorn pun berkata, tapi tak kusangka kalian ternyata bisa membangun rumah di sini. Kalian memiliki budaya yang agak mirip seperti manusia. Mendengarkan hal itu, si rubah hitam pun menjawab, meskipun kami tidak memiliki hubungan yang baik, tapi budaya manusia itu layak untuk dipelajari. Dan nampaknya keputusan dari klan rubah di sini adalah untuk bergabung dengan pasukan Misty Mountain. Dan lalu setelahnya diperlihatkanlah Flash yang hadir di tempat itu sembari bertanya, Black Fox, karena sekarang Overlord sudah mati, aku ingin tahu bagaimana kekuatan 4 Raja Harimau yang tersisa. Mendengarkan hal itu, si Black pun menjawab, selain dari Overlord, ada 4 pemimpin lain yang paling merepotkan. Di antara mereka adalah sang pemimpin utama dari Dark Tiger dan pemimpin kelima mereka yang sudah berevolusi ke wujud humanoid. Mendengarkan hal itu, sontak membuat Thorn menjadi cukup terkejut dan berkata, wujud humanoid ini seharusnya sama seperti Bull Demon. Dan kembali Dark pun menjelaskan, sekarang klan harimau memiliki lebih banyak beast daripada kita. Jika kita memulai perang habis-habisan, akan sulit untuk menentukan siapa yang akan menang. Kita harus menunggu kesempatan. Thorn yang mendengarkan semua hal itu, di sini dia kembali mengatakan, aku mengerti, kami juga akan memanggil bantuan lain untuk membantu kita di sini. Mendengarkan hal itu, Flash yang berada tepat di sampingnya mempertanyakan, bantuan? Dan lanjut di sini Thorn pun menjawab, itu benar. Dia adalah yang paling cocok untuk situasi saat ini. Dan lalu beralih ke sisi White Tiger, diperlihatkan nampaknya bala bantuan yang dimaksudkan oleh Thorn sebelumnya dan dipanggil pergi menuju ke medan perang adalah si White Tiger ini. Dan nampaknya waktu berjalan begitu cepat. Diperlihatkan matahari telah terbenam, dan di saat itu adalah saat di mana para Dark Tiger ini bersiap untuk menyerang klan dari para kumpulan rubah. Namun sepertinya di sini pasukan Misty Mountain sudah menunggu kehadiran mereka. Sembari itu diperlihatkan Flash yang berkata, kau pasti Dark Tiger. Mendengarkan hal itu, si Dark Tiger pun berkata, jadi kalian adalah bala bantuan dari klan rubah ya. Dan beralih ke sisi White Fox yang berkata, Thorn, lihatlah 3 harimau yang ada di samping Dark Tiger. Dia adalah raja kedua, Raja Blood Tiger. Dia terkenal kejam dan haus darah. Dan yang satunya itu, dia adalah raja ketiga bernama Elvis. Dan yang paling mengerikan adalah raja kelima, Nameless, yang telah berubah menjadi bentuk hybrid. Kalau bukan karena intel kami tidak akan pernah tahu tentang keberadaan raja kelima ini. Jadi kita sama sekali tidak boleh ceroboh melawannya. Dan beralih ke sisi Dark Tiger yang meninggikan nada suaranya sembari berkata, tidak heran kalian berhasil membunuh Overlord. Ternyata itu karena kalian berhasil mengundang bala bantuan seperti mereka. Tapi kalian semua tetap akan mati di tanganku. Dan tiba-tiba saja diperlihatkan Dark Tiger yang melancarkan serangan shockwave. Yang diketahui serangan itu bernama Tiger Roar, raungan mengerikan yang dapat menciptakan gelombang suara. Namun nampaknya serangannya itu dibalas oleh si T-Rex yang melancarkan gelombang suara yang sama. Dan nampaknya kedua serangan itu saling bertubrukan yang menimbulkan efek kejut yang begitu kuat.
dan beralih ke sisi Dark Tiger yang memerintahkan bawahannya untuk segera membantai semua apa yang ada di hadapannya. Namun seakan tidak ingin kalah, diperlihatkanlah klan rubah yang berkata, "Ini adalah wilayah bukit hijau kami. Kami tidak akan membiarkan klan harimau kalian merusak wilayah kami." Dan kini diperlihatkan pertarungan antara klan rubah dan harimau telah dimulai kembali. Dan beralih ke sisi Mantis, diperlihatkan dalam sekali gerakan dia mampu menghabisi 2 ekor harimau yang datang menuju ke arahnya. Namun tiba-tiba saja diperlihatkanlah ada seekor kucing kecil yang mencoba melayangkan serangan kepadanya. Tetapi di sini untung saja Thorn menangkis serangan itu. Jadi serangan itu tidak mampu menggapai tubuh dari Mantis. Dan diketahui si kucing kecil yang melayangkan serangan sebelumnya adalah Elvis. Dan dia adalah raja ketiga dari klan harimau. Dan beralih ke sisi Flash, diperlihatkan dia yang nampak sedang menyiapkan sebuah serangan yang ia namai Strength Increase Single Strike. Dan nampaknya musuh dari Flash kali ini adalah klan harimau raja kelima, Nameless. Dan nampaknya bentrokan serangan di antara kedua orang itu membuat dataran di sana menjadi berguncang cukup hebat. Dan beralih ke sisi White dan Black, nampaknya dia menghadang raja kedua dari klan harimau bernama Blood Tiger. Melihat dirinya yang dikepung dari 2 arah, diperlihatkanlah Blood yang nampak tidak gentar sembari berkata, "Darah, aku ingin lebih banyak darah." Dan beralih ke sisi T-Rex, diperlihatkan dia nampak mencoba menerjang ke arah Dark Tiger. Melihat T-Rex yang datang menuju ke arahnya, di sini Dark Tiger langsung meluapkan segenap energinya sembari berkata, "Kau hanya berhasil membalikkan auman harimauku. Kau pikir kau bisa menang melawanku? Pertarungan yang sebenarnya baru akan dimulai." Dan ya, itu adalah akhir dari part kali ini. Kalau begitu sampai di sini dulu ya Mas Bro. Salam Kaonime.